Suamiku menghamili pembantu di rumah kami. Alih-alih menyesal, dia memberiku dua pilihan gila. Menerima wanita itu sebagai istri kedua atau pergi dari rumah. Aku memilih pergi, lalu membawa rahasia terbesarnya. Dalam semalam, hidup mewah yang dibanggakannya hancur lebur tanpa sisa. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku menyeka tangan yang basah dengan celemek. Aroma sup iga kesukaan suamiku memenuhi dapur yang bersih dan rapi. Hari ini adalah hari jadi pernikahan kami yang kelima. Aku sudah menyiapkan makan malam yang istimewa. Meja makan sudah kutata dengan taplak meja putih bersih, piring-piring keramik terbaik, dan lilin kecil di tengahnya. Aku ingin malam ini menjadi malam yang sempurna untuk kami berdua. Namun, ada yang aneh dengan Rini, asisten rumah tangga kami. Sejak pagi, dia lebih banyak diam. Wajahnya pucat dan matanya sembab seperti habis menangis parah. Rini sudah bekerja pada kami selama 2 tahun. Dia masih muda, baru 22 tahun. Selama ini kerjanya bagus, rajin, dan tidak banyak tingkah. Aku bahkan sudah menganggapnya seperti adik sendiri. Seringkali aku memberinya pakaian bekas yang masih bagus atau makanan lebih untuk dikirim ke kampung halamannya. "Rini, kamu sakit?" tanyaku saat melihatnya melamun di depan tempat cuci piring. Air keran mengalir sia-sia membasahi piring yang sudah bersih. Rini tersentak kaget. Dia buru-buru mematikan keran dan menunduk dalam. "Tidak, Bu." "Rini tidak apa-apa," jawabnya dengan suara bergetar. Dia tidak berani menatap mataku sama sekali. "Kalau kamu sakit, istirahat saja di kamar. Biar piringnya aku yang cuci nanti. Bapak sebentar lagi pulang." "Kamu sudah siapkan minumannya?" tanyaku lagi, mencoba bersikap lembut. Aku tahu Rini dari kampung, mungkin dia sedang merindukan keluarganya atau punya masalah pribadi. "Sudah, Bu." Rini ke belakang dulu. Pamitnya cepat, setengah berlari meninggalkanku sendirian di dapur. Aku menghela napas panjang. Mungkin dia memang sedang ada masalah. Aku tidak ingin terlalu ikut campur urusan asisten rumah tangga kecuali jika dia mau bercerita sendiri kepadaku. Aku melepas celemek dan berjalan menuju cermin di ruang tengah. Aku merapikan rambutku yang baru saja dicuci. Aku memakai gaun tidur sutra berwarna merah marun yang dibelikan suamiku saat kami bulan madu ke Bali dulu. Aku ingin terlihat cantik malam ini menyambut suamiku. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Terdengar suara deru mesin mobil memasuki garasi. Itu pasti suamiku. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. 5 tahun menikah, aku masih selalu merasa senang menyambut suamiku pulang kerja. Aku berjalan ke pintu depan dan membukanya tepat saat suamiku melangkah naik ke teras rumah. Dia tampak sangat lelah. Jasnya disampirkan di lengan, dasinya sudah ditarik longgar. Wajahnya yang biasa terlihat tenang kini tampak sangat tegang dan kaku. "Mas, selamat datang," sapaku sambil tersenyum hangat. Aku meraih tangannya dan mencium punggung tangannya, kebiasaan yang tidak pernah aku lewatkan setiap kali dia pulang. Suamiku hanya bergumam pelan. "Ya." Dia menarik tangannya dengan cepat, seolah enggan disentuh olehku. Aku sedikit terkejut, tapi aku mencoba menepis pikiran buruk yang mulai datang. Mungkin dia sedang banyak pikiran di kantor. Pekerjaannya sebagai direktur di perusahaan properti memang sangat menyita waktu dan tenaga. Aku mengambil jas dan tas kerjanya dengan sabar. "Mas mandi dulu, ya? Air hangatnya sudah aku siapkan. Setelah itu kita makan malam di ruang makan. Aku masak sup iga kesukaan Mas untuk merayakan hari ini," kataku sambil mengikutinya dari belakang menuju kamar utama. Suamiku berhenti melangkah secara tiba-tiba. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan kosong dan dingin. "Nanti saja mandinya. Aku mau bicara." "Bicara apa, Mas?" Tumben serius sekali mukanya. "Sambil makan saja, ya? Nanti supnya keburu dingin dan tidak enak," bujukku. "Tidak. Sekarang." Panggil Rini, perintah suamiku dengan suara yang sangat dingin. Alisku berkerut bingung. Kenapa memanggil Rini? Apa urusannya dengan asisten rumah tangga kami saat kami mau merayakan hari jadi pernikahan yang romantis? "Rini? Kenapa Mas?"
Dia sepertinya sedang tidak enak badan sejak siang tadi. Biar dia istirahat saja di kamarnya. Panggil dia ke ruang keluarga. Sekarang, suaranya meninggi keras. Nada suaranya membuatku tersentak mundur. Tidak biasanya dia membentakku seperti ini tanpa alasan. Dengan perasaan campur aduk dan detak jantung yang makin cepat, aku berjalan ke arah kamar pembantu di bagian belakang rumah. Aku mengetuk pintu kamar Rini pelan-pelan. Rini, Bapak manggil kamu. Disuruh ke ruang keluarga sekarang juga. Tidak ada jawaban yang jelas, tapi aku mendengar suara isakan tangis tertahan dari dalam kamar. Jantungku mulai berdebar tidak karuan. Ada apa ini sebenarnya? Firasat buruk mulai merayapi pikiran dan benakku. Beberapa saat kemudian, pintu kamar perlahan terbuka. Rini keluar dengan wajah menunduk dalam. Matanya merah dan bengkak parah. Dia terus menunduk sambil meremas-remas ujung bajunya dengan gelisah. Aku berjalan lebih dulu memimpin langkah, diikuti Rini yang mengekor di belakangku. Di ruang keluarga, suamiku sudah duduk di sofa panjang. Wajahnya terlihat sangat tegang dan keras. Aku duduk di sofa di seberangnya, sementara Rini tetap berdiri dengan canggung dan gemetar di dekat meja. Suasana menjadi sangat hening sesaat. Hanya terdengar detak jarum jam dinding yang seolah berpacu cepat dengan detak jantungku di dada. Ada apa, Mas? Kenapa suasananya jadi tegang begini sih? Tanyaku berusaha memecah keheningan yang menyesakan itu. Aku mencoba tersenyum, meski rasanya otot-otot di wajahku sangat kaku. Suamiku menatapku tajam, lalu beralih menatap Rini di sebelahku. Duduk, Rin, perintahnya pada Rini dengan suara pelan. Rini menggeleng pelan. Air matanya mulai menetes lagi membasahi pipinya. Tidak usah, Pak. Rini di sini saja sambil berdiri. Suamiku menghela napas kasar. Dia menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa. Ada hal penting yang harus aku sampaikan malam ini padamu. Dan aku ingin kamu mendengarkannya dengan tenang tanpa memotong pembicaraanku. Iya, Mas. Ada apa sebenarnya? Jangan bikin aku takut begini, kataku jujur. Tanganku mulai terasa dingin dan berkeringat. Suamiku diam sejenak. Dia menatap lurus ke arah mataku. Pandangannya tidak menyiratkan rasa bersalah sedikitpun, justru terkesan menantang dan merendahkan. Rini hamil. Dua kata itu meluncur begitu saja dari mulut suamiku. Sangat datar. Tanpa emosi sama sekali. Namun, efeknya bagiku seperti disambar petir bertubi-tubi di siang bolong. Aku terdiam kaku. Otakku seolah berhenti bekerja memproses informasi. Aku menatap suamiku, lalu beralih menatap Rini yang kini sudah terisak keras sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan, seolah dia adalah korban yang paling menderita di sini. Hamil? Ulangku dengan suara parau dan serak. Aku mencoba mencerna kata-kata itu dengan susah payah. Siapa? Siapa yang menghamilinya? Pacarnya di kampung? Kenapa Mas yang harus repot-repot mengurus urusan pribadinya? Kita bisa bantu dia kasih uang untuk periksa ke dokter kandungan, atau memulangkannya ke kampung halamannya. Aku yang menghamilinya, potong suamiku dengan sangat cepat dan tegas. Dunia seakan runtuh menimpaku saat itu juga. Napasku tercekat di tenggorokan. Udara di ruang keluarga ini tiba-tiba terasa hilang ditarik paksa. Mataku membelalak ngeri menatap laki-laki yang sudah kunikahi selama 5 tahun ini. Laki-laki yang selalu berjanji akan menjagaku, menyayangiku, dan setia padaku seumur hidupnya di hadapan Tuhan. Emas bercandakan, suaraku bergetar hebat tak terkendali. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku menunggu tumpah. Aku sangat berharap ini hanya lelucon buruk di hari jadi pernikahan kami. Aku berharap dia akan tertawa keras lalu memelukku dan bilang bahwa ini semua hanyalah candaan belaka. Tapi suamiku sama sekali tidak tertawa. Dia menatapku dengan wajah serius dan teramat dingin. Aku tidak bercanda sama sekali. Rini hamil anakku. Usia kandungannya sudah masuk jalan 2 bulan. Tangisku seketika pecah. Aku tidak bisa menahan rasa perih ini lagi. Rasa sakit yang teramat sangat menusuk dan merobek dadaku. Bagaimana mungkin semua ini terjadi? Di dalam rumah ini? Di bawah atap yang sama denganku setiap hari? Kenapa? Mas? Kenapa kamu tega melakukan ini? Jeritku histeris tak tertahan. Aku berdiri spontan dan melangkah mendekatinya.
Aku memukul dadanya dengan kedua tanganku sekuat tenaga, tapi suamiku menepisnya dengan sangat kasar hingga aku hampir terjatuh. Hentikan kelakuanmu. Jangan bersikap kekanak-kanakan di sini, bentaknya dengan mata melotot. Aku terhuyung mundur selangkah, menatapnya dengan rasa jijik dan kecewa yang luar biasa besar. Kekanak-kanakan? Kamu bilang aku yang kekanak-kanakan? Kamu selingkuh dengan pembantu kita sendiri di belakangku. Kamu menghamilinya, Mas. Dan kamu sebut aku kekanak-kanakan karena aku marah mengetahui suamiku tidur dengan wanita lain. Suamiku ikut berdiri tegak. Dia berkacak pinggang menatapku dari atas ke bawah. Lalu aku harus bagaimana lagi? Kamu pikir aku mau ini semua terjadi? Ini murni kecelakaan. Tapi nasi sudah telanjur menjadi bubur. Anak di dalam perut Rini itu butuh sosok ayah, dan aku tidak akan pernah lari dari tanggung jawabku sebagai laki-laki. Tanggung jawab. Aku tertawa sumbang dan getir di sela-sela isak tangisku. Lalu bagaimana dengan tanggung jawabmu padaku? Pada pernikahan kita yang sudah berjalan 5 tahun? Pada janji-janji manismu dulu waktu melamarku? Itu sebabnya aku sengaja bicara denganmu malam ini, katanya dengan nada datar, seolah dia sedang membahas proyek pembangunan perusahaannya, bukan kehancuran fatal rumah tangganya sendiri. Aku sudah memikirkan jalan keluarnya matang-matang. Aku menatapnya dengan sisa-sisa harapan. Mungkin dia akan bilang dia akan mengurus anak itu dari jauh, tanpa harus melibatkan Rini secara langsung. Mungkin dia akan bilang ini semua kesalahan bodoh sesaat yang sangat dia sesali seumur hidupnya. Aku akan menikahi Rini secepatnya, ucap suamiku dengan sangat mantap dan yakin. Jantungku seakan berhenti berdetak mendengarnya. Kamu mau melakukan apa? Tanyaku pelan karena tak percaya dengan pendengaranku sendiri. Rini yang sejak tadi terus menangis tiba-tiba perlahan mengangkat wajahnya. Dia menatap suamiku dengan pandangan penuh puja, seolah suamiku adalah pahlawan hebat yang turun dari langit untuk menyelamatkannya. Pemandangan itu membuatku semakin mual dan muak. Aku akan menjadikannya istri kedua, lanjut suamiku tanpa ragu sedikitpun. Kamu tidak perlu khawatir soal posisimu. Posisi kamu sebagai istri sah, sebagai nyonya besar di rumah ini, tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Rini sudah sadar diri, dia hanya akan jadi istri kedua yang patuh. Dia akan tetap melayanimu di rumah ini. Semua kebutuhan belanjamu akan tetap aku penuhi seperti biasa. Uang jatah bulananmu tidak akan aku kurangi sepeser pun. Kata-katanya sungguh tidak masuk akal sehat. Dia memperlakukanku seolah aku ini hanyalah barang pajangan yang bisa disogok agar diam dengan lembaran uang. Kamu benar-benar sudah gila, desisku pelan dengan gigi gemeretak. Kamu sudah gila dan hilang akal. Aku tidak gila, aku hanya bersikap realistis. Balasnya dengan suara tinggi memekakkan telinga. Coba kamu pakai logika berpikirmu. Kita sudah menikah 5 tahun lamanya, dan kamu belum juga bisa memberiku anak satu pun. Ibuku selalu menanyakan dan menagih soal keturunan setiap kali meneleponku. Perusahaanku yang makin besar ini butuh seorang pewaris. Dan sekarang, Rini sedang mengandung anak darah dagingku sendiri. Aku tidak mungkin membuang anak kandungku sendiri. Jadi inikah alasan sebenarnya? Karena aku belum bisa memberinya seorang anak? Hatiku hancur berkeping-keping mendengarnya. Kami memang belum dikaruniai anak. Tapi hasil pemeriksaan dokter jelas menyatakan bahwa kami berdua sangat sehat. Kami hanya butuh bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Tapi ternyata, kesabarannya hanya bertahan selama 5 tahun saja. Dan yang paling parah, dia melampiaskan ketidaksabarannya pada wanita yang tidur di kamar belakang rumah kami sendiri. Kalau kamu memang butuh anak, kita bisa ikut program bayi tabung. Mas, kita bisa adopsi anak panti asuhan. Kenapa harus dengan cara kotor dan menjijikan seperti ini? Kenapa harus selingkuh dengan pembantu? Teriakku sambil menunjuk wajah Rini yang kembali menunduk pura-pura ketakutan melihat amarahku. Program bayi tabung itu mahal dan prosesnya belum tentu berhasil. Ini sudah ada di depan mata. Rini sudah jelas-jelas hamil. Fakta itu tidak bisa diubah dengan cara apapun. Bantahnya dengan sangat sengit membela diri. Aku menggelengkan kepala keras-keras. Kepalaku terasa sangat pusing seperti berputar-putar. Tidak. Sampai mati pun aku tidak akan pernah mau dimadu. Apalagi dimadu dengan pembantu di rumahku sendiri. Aku tidak akan sudi berbagi satu suami dengan perempuan perusak ini.
Wajah suamiku langsung berubah menjadi sangat keras dan memerah menahan marah. Rahangnya mengeras kaku. Dia melangkah maju dengan cepat mendekatiku. Matanya memancarkan arogansi dan kesombongan yang selama ini rupanya selalu dia sembunyikan dariku dengan sangat rapi. Dengar baik-baik ucapanku ini, katanya dengan suara pelan tapi syarat akan penekanan dan ancaman. Aku di sini sama sekali tidak sedang meminta persetujuanmu. Aku hanya sekadar memberitahumu keputusanku yang mutlak. Kamu hanya punya dua pilihan sekarang. Dia mengangkat dua jarinya tepat di depan wajahku yang basah oleh air mata. Pilihan pertama, kamu tutup mulutmu rapat-rapat. Terima Rini sebagai istri keduaku, biarkan dia tinggal dan melahirkan anakku di rumah ini. Kamu akan tetap jadi nyonya besar. Nikmati semua fasilitas mewah yang aku sediakan. Pakai kartu kreditku sesukamu untuk belanja tas mahal, dan jaga nama baik keluarga kita di depan teman-teman arisanmu seolah tidak terjadi apa-apa. Dia lalu tersenyum sangat sinis. Senyuman merendahkan yang membuat isi perutku serasa diaduk-aduk. Atau pilihan kedua, dia perlahan menurunkan tangannya. Kalau kamu memang tidak sudi menerima aturanku, silakan kamu angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Keluar dari rumahku malam ini juga. Tapi ingat satu hal, kalau kamu pilih pergi meninggalkanku, kamu tidak boleh membawa apapun dari rumah ini. Baju-baju mahal di lemarimu, perhiasan emas yang aku belikan, mobil mewah yang biasa kamu pakai jalan-jalan, semua itu murni milikku hasil keringatku. Kamu keluar dari pintu rumah ini hanya dengan pakaian yang menempel di badanmu saat ini. Aku tercekat tak bisa berkata-kata sesaat. Kata-katanya sangat kejam, menusuk, dan luar biasa merendahkan harga diriku. Dia pikir aku ini makhluk apa? Parasit yang numpang hidup darinya? Dia merasa di atas angin dan berkuasa penuh, karena selama ini dia merasa hanya dia yang mencari uang sementara aku sekadar ibu rumah tangga biasa. Dia rupanya sudah lupa. Sebelum menikah dengannya, aku punya karir yang sangat bagus di perusahaan bergengsi. Dia lupa, aku sengaja mengorbankan impianku demi mengurus rumah dan melayaninya sebagai suami. Kamu pikir aku tidak akan berani pergi dari sini? Tantangku dengan suara bergetar namun mataku menatapnya tajam tak berkedip. Dia tertawa keras meremehkanku. Silakan saja pergi kalau memang berani. Memangnya kamu mau makan apa di luar sana? Kamu sudah 5 tahun lamanya tidak pernah bekerja kantoran. Uang tabungan pribadimu pasti sudah habis tak bersisa untuk beli tas-tas dan sepatu mahal itu. Kamu mau kembali ke rumah orang tuamu yang sudah meninggal itu? Oh, aku lupa, rumah usang itu kan sudah dijual habis untuk modal awal perusahaanku dulu. Kamu tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, dan tidak punya apa-apa. Tanpa aku yang menafkahimu, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu cuma perempuan lemah yang 100% bergantung pada uang suaminya. Seketika itu juga air mataku mengering dengan sendirinya. Rasa sedihku tiba-tiba menguap entah kemana, digantikan oleh amarah yang mendidih membakar hingga ke ubun-ubun. Dia benar-benar meremehkan diriku. Dia lupa dengan siapa dia berhadapan saat ini. Dia lupa bahwa di balik penampilanku yang selalu lembut dan sabar sebagai istri penurut, ada jiwa petarung keras yang diwariskan langsung oleh mendiang ayahku. Rini yang berdiri di samping meja diam-diam mengangkat wajahnya, menatapku dengan pandangan mengejek dan meremehkan. Di balik air mata buayanya yang palsu itu, ada senyum kemenangan yang tercetak sangat jelas di bibirnya. Perempuan itu pasti berpikir dia sudah menang telak, karena berhasil merebut suamiku, dan mendapatkan dukungan penuh dari laki-laki yang punya banyak uang ini. Aku menarik napas panjang, mencoba memadamkan sejenak gemuruh hebat di dadaku. Otakku tiba-tiba bekerja dengan sangat jernih dan taktis. Aku menatap suamiku tepat di kedua matanya. Rasa cintaku yang selama ini kupelihara untuknya mati detik ini juga. Laki-laki sombong di depanku ini bukan lagi suami yang kukenal. Dia hanyalah makhluk egois penuh kesombongan yang memuakkan pandangan mataku. Baik, ucapku pelan namun sangat tegas. Suaraku tidak bergetar sama sekali seperti sebelumnya. Suamiku langsung tersenyum lebar. Dia mengira aku akhirnya ketakutan dan memilih pilihan pertama. Dia merasa yakin 100% aku tunduk pada ancamannya tentang uang dan fasilitas mewah. Itu baru keputusan yang sangat pintar, pujinya sambil merapikan kerah bajunya dengan gaya arogan. Dia kemudian menoleh ke arah Rini yang tersipu malu. Kamu dengar itu kan, Rin? Nyonya sudah setuju menerima keadaan ini. Mulai besok pagi,
Kamu pindahkan semua barang-barangmu ke kamar tamu di lantai atas. Kamu jangan pernah tidur di kamar pembantu lagi. Kamu sekarang sedang mengandung anakku yang berharga, kamu butuh tempat yang lebih layak dan nyaman. Rini tersenyum lebar dan bahagia, wajahnya yang tadi kuyu langsung cerah berseri-seri. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Maafkan Rini ya, Bu. Rini janji akan menghormati ibu dan tetap membantu beres-beres rumah ini seperti biasa. Aku menatap mereka berdua bergantian dengan pandangan dingin dan tajam bak sembilu. Perutku benar-benar mual melihat sandiwara murahan menjijikan yang mereka mainkan di depanku. Aku belum selesai bicara. Potongku tajam menghentikan kebahagiaan palsu mereka. Suaraku memecah senyum mereka berdua seketika. Suamiku menatapku dengan kening berkerut tidak suka. Apalagi yang mau kamu debatkan? Aku menegakkan postur tubuhku. Aku menatap lurus ke wajahnya tanpa rasa gentar sedikit pun. Aku menolak keras untuk dimadu. Aku tidak sudi berbagi suami dengan perempuan rendahan seperti dia. Dan aku tidak sudi tinggal sehari lagi di bawah atap yang sama dengan pengkhianat menjijikan sepertimu. Wajah suamiku kembali menegang dan memerah menahan amarah. Jadi kamu benar-benar pilih pergi? Kamu yakin mau jadi gembel luntang-lantung di luar sana besok pagi? Ejeknya sinis. Aku pilih pergi. Jawabku mantap dan yakin. Dan surat gugatan perceraian kita akan kuurus secepatnya ke pengadilan agama. Tanpa sudi menunggu balasan kata-katanya, aku langsung membalikan badan dan berjalan cepat menuju kamar kami di lantai 2. Aku melangkah dengan tegap tanpa keraguan. Di ruang keluarga yang kutinggalkan, aku mendengar dia mendengus kasar membuang ludah. Biarin saja dia pergi minggat. Paling-paling besok pagi dia sudah nangis-nangis di depan pagar rumah minta dibukakan pintu minta makan. Teriaknya dengan sangat sombong agar aku mendengarnya. Kita lihat saja sama-sama berapa lama dia bisa bertahan hidup di luar sana tanpa uang sepeser pun dariku. Aku menutup telingaku rapat-rapat. Biarlah dia merasa menang hebat malam ini. Biarlah dia berpikir aku akan hancur lebur berkeping-keping tanpanya. Laki-laki bodoh itu tidak pernah tahu bahwa keputusannya malam ini adalah gerbang awal dari kehancuran total hidupnya sendiri. Dia tidak sadar bahwa singa betina yang selama ini tidur tenang di rumah mewah ini, kini telah terbangun dari tidurnya dan siap menerkam balik untuk menghancurkan segalanya. Pintu kamar utama segera kututup perlahan dari dalam, nyaris tanpa suara decitan sedikit pun. Begitu engsel pintu berbunyi klik tanda terkunci rapat, seluruh pertahananku seketika runtuh berserakan. Lututku tiba-tiba terasa lemas seperti jeli. Aku melorot jatuh terduduk ke lantai marmer dengan punggung bersandar berat pada daun pintu kayu jati yang terasa sangat dingin di kulitku. Tangisku yang sedari tadi kutahan mati-matian di depan mereka berdua, akhirnya pecah berantakan. Aku membekap mulutku dengan kedua belah telapak tangan sekuat tenaga, berusaha keras meredam suara isakan menyedihkan ini agar tidak terdengar sampai ke telinga mereka di lantai bawah. Air mata panas mengalir deras membasahi pipiku seperti sungai yang baru saja jebol bendungannya. Dadaku terasa amat sangat sesak, seperti ada batu besar yang menimpa paru-paruku hingga aku merasa kesulitan meraup oksigen untuk bernapas. 5 tahun. 5 tahun lamanya aku mengabdi dengan tulus menjadi istri yang berbakti tiada tara. Aku memasak makanan kesukaannya setiap hari tanpa absen, merapikan dasinya dengan telaten setiap pagi sebelum dia berangkat, menunggunya pulang dengan sabar hingga larut malam di ruang tamu, dan merawatnya tanpa kenal lelah saat dia jatuh sakit. Aku bahkan dengan rela mengorbankan impian besarku untuk membangun bisnis kuliner, demi fokus mendukung karirnya yang saat itu baru saja dirintis dari nol besar. Dan apa balasan yang kudapatkan atas semua pengorbananku? Sebuah pengkhianatan yang paling kotor dan menjijikan yang bisa dilakukan oleh seorang suami. Diselingkuhi dengan asisten rumah tangga yang setiap hari kusuapi makanan, kuberi pakaian-pakaian bagus yang sudah tidak kupakai, dan kuperlakukan layaknya anggota keluarga sendiri. Dan pengkhianatan itu terjadi di dalam rumahku sendiri. Di atas ranjang yang mungkin saja sama dengan ranjang tempat aku merebahkan tubuh lelahku bersamanya setiap malam. Membayangkan hal kotor itu saja sudah membuat perutku mual bergejolak hebat luar biasa. Aku berlari tergesa-gesa ke kamar mandi dalam kamar, dan memuntahkan seluruh isi lambungku ke dalam wastafel. Hampa. Yang keluar hanyalah cairan lambung yang terasa perih. Mulutku terasa teramat pahit. Sepahit kenyataan hidup yang harus kutelan paksa malam ini. Aku mendongak menatap pantulan wajahku di cermin besar di atas wastafel. Mataku terlihat membengkak parah kemerahan,
riasan tipisku luntur berantakan, dan rambutku sedikit kusut masai. Wajah yang dulunya selalu ceria dan memancarkan aura kasih sayang ini kini terlihat sangat pucat, kuyu, dan hancur berantakan tak berbentuk. Ini adalah air mata terakhirku untuk laki-laki tak tahu diuntung itu. Mulai malam ini, detik ini juga, aku berjanji pada diriku sendiri dengan sungguh-sungguh, tidak akan ada lagi satu tetes pun air mata yang jatuh menangisi laki-laki itu. Laki-laki rendahan dan kotor seperti dia tidak pantas mendapatkan setetes pun air mataku yang berharga. Aku membuka keran dan mencuci mukaku dengan air dingin yang mengalir deras, membiarkan sensasi dinginnya menampar tajam kesadaranku agar kembali utuh dan rasional. Aku berjalan keluar dari kamar mandi menuju lemari pakaian besar milikku. Waktu terus berjalan tanpa ampun, dan aku harus bergerak cepat dan taktis. Malam ini juga aku harus segera pergi menjauh dari rumah yang kini terasa seperti neraka jahanam ini. Dari celah jendela kamar yang sedikit dibiarkan terbuka, aku sayup-sayup mendengar suara keributan kecil dari lantai bawah. Suara tawa terbahak-bahak. Tawa suamiku dan tawa cengengesan Rini yang memuakan telinga. Mereka berdua dengan santainya menyalakan televisi di ruang keluarga dengan volume cukup keras. Mungkin mereka sedang bersantai sambil menikmati sup iga makan malam yang sudah susah payah kubuat dengan penuh cinta tadi. Bayangan mereka berdua duduk berdekatan memakan sup iga buatanku sambil merayakan kemenangan kotor mereka itu, sontak membuat darahku mendidih hebat sampai ke ubun-ubun. Rasa amarah yang sangat pekat menyapu bersih semua sisa-sisa kesedihan cengeng di dalam hatiku tanpa sisa. Mereka pikir mereka sudah menang mutlak malam ini? Mereka pikir dengan mengusirku dari rumah, tanpa memberiku uang sepeser pun akan membuatku kelaparan dan kembali mengemis merangkak di bawah kaki mereka besok pagi? Mereka benar-benar salah besar menilai diriku. Suamiku itu terlalu meremehkan akal sehat dan kecerdasanku. Aku mulai membuka pintu lemari pakaian dan menarik keluar koper ukuran, sedang dari rak kayu di bagian paling atas. Tanganku bergerak lincah dan cekatan, tak ada lagi keraguan dan rasa sedih sedikit pun di hatiku. Sesuai dengan tantangan bodoh yang dilontarkan suamiku tadi di bawah, aku sama sekali tidak akan membawa baju-baju mahal bermerek jutaan rupiah yang selama ini dibelikannya untukku. Aku hanya mengambil beberapa potong pakaian santai berbahan katun biasa, 2 helai celana jeans usang kesayanganku, beberapa kemeja sederhana peninggalan masa-masa kuliahku dulu yang masih tersimpan rapi, pakaian dalam secukupnya, dan alat perlengkapan mandi seperlunya. Aku memasukkan semua barang-barang sederhana itu ke dalam koper, tanpa repot-repot melipatnya dengan rapi, asal muat dan bisa ditutup. Aku sudah tidak peduli lagi dengan segala bentuk kemewahan palsu yang selama 5 tahun ini menyelimutiku. Semua barang-barang mahal bergelimang harta di ruangan ini terasa sangat menjijikan seperti sampah sekarang. Lalu aku beralih melangkah ke meja rias yang penuh dengan barang berharga. Aku dengan sengaja mengabaikan botol-botol parfum impor mahal dari Paris, kotak perhiasan berisi kalung dan cincin emas berlian, serta deretan jam tangan bermerek puluhan juta yang berjajar rapi di sana. Aku hanya membuka laci kecil di bawahnya dan mengambil dokumen-dokumen pribadiku saja. Map berisi ijazah sarjanaku, paspor hijauku, kartu tanda penduduk, dan sebuah buku tabungan pribadiku yang sudah sangat lama tidak pernah kuisikan uang lagi. Saldo di dalam buku tabungan usang itu, mungkin hanya tersisa beberapa juta rupiah saja dari sisa uang sakuku dulu. Jumlah uang itu memang tidak banyak, tapi itu akan sangat cukup untuk membiayai kebutuhan hidupku, mencari tempat tinggal murah dan makan untuk beberapa hari ke depan sebelum aku mulai memikirkan dan mengeksekusi langkah balasan selanjutnya. Aku duduk diam sejenak di tepi ranjang berseprai sutra ini. Pandangan mataku menyapu perlahan seluruh penjuru kamar super mewah ini. Ranjang king size empuk dari luar negeri, lampu kristal gantung yang menyala terang di langit-langit, karpet bulu tebal yang hangat di telapak kaki, dan sebuah lukisan abstrak mahal di dinding kamar. Semua kemewahan yang membuat silau mata ini diklaim dibeli murni dengan uang suamiku. Memang benar apa yang dia katakan dengan sombongnya tadi di bawah. Secara teknis di atas kertas bon pembelian, semua barang di rumah mewah ini adalah miliknya karena dibeli langsung dari hasil penghasilan kerjanya di perusahaan. Tapi, tunggu dulu. Pikiranku tiba-tiba melayang mundur kembali terbang ke masa beberapa tahun yang lalu. Waktu itu tepat beberapa bulan sebelum kami berdua resmi menikah. Ayahku, seorang pengusaha lokal di bidang properti dan retail yang sangat sukses, tiba-tiba meninggal dunia secara mendadak karena serangan jantung yang fatal. Beliau mewariskan sejumlah aset yang sangat berharga dan bernilai tinggi kepadaku sebagai anak tunggalnya. Ada beberapa bidang tanah kosong di lokasi strategis pusat kota,
deretan ruko yang selalu penuh disewakan kepada pedagang, dan sebuah rumah peninggalan bergaya klasik yang ukurannya cukup besar dan asri. Saat itu, aku sedang dalam kondisi mental yang sangat rapuh karena berduka, dan suamiku tiba-tiba datang berperan sebagai sosok pahlawan penolong yang menawarkan pundaknya untuk bersandar. Suamiku yang saat itu masih berstatus sebagai pacarku dan baru saja mencoba merintis memulai bisnis agen properti kecil-kecilan, membujukku dengan kata-kata yang sangat manis. Sayang, daripada aset-aset warisan ayahmu itu diam terbengkalai dan tidak produktif menghasilkan apa-apa, lebih baik kita putar saja semuanya untuk menjadi modal awal bisnisku. Aku berjanji padamu, aku akan mengelolanya dengan sangat baik dan profesional. Ini semua untuk masa depan rumah tangga kita kelak, untuk masa depan anak-anak kita nanti. Bujukan manisnya yang terdengar sangat masuk akal itu, ditambah dengan rasa percayaku yang buta dan bodoh karena dimabuk cinta, membuatku langsung setuju tanpa pikir panjang. Aku yang tidak mengerti liciknya dunia bisnis dengan bodohnya menandatangani surat kuasa penuh yang memberikan hak mutlak kepada suamiku untuk mengelola, menyewakan, menjual, atau bahkan mengagunkan aset-aset berharga tersebut ke bank yang semuanya masih sah atas namaku. Suamiku saat itu bilang, agar urusan lobi bisnis dan mencari klien jauh lebih mudah, biarlah nama perusahaannya yang gagah yang muncul di garda depan. Sementara semua aset-aset itu tetap secara hukum dan legalitas berada atas namaku sepenuhnya. Surat-surat berharga seperti sertifikat hak milik tanah, BPKB kendaraan niaga, dan segala dokumen legal penting lainnya, disimpan rapat-rapat oleh suamiku dan tidak pernah kutanyakan lagi. Selama rentang waktu 5 tahun ini berjalan, aku tidak pernah sekalipun menanyakan soal aset-aset warisan itu kepadanya. Aku terlalu sibuk dan menikmati peranku menjadi nyonya rumah tangga yang baik dan mengurus segala keperluannya. Aku membiarkan suamiku mengurus segalanya di luar sana. Bisnis propertinya melesat maju pesat. Perusahaannya membesar dengan cepat. Dia berhasil memenangkan tender-tender proyek raksasa dari pemerintah dan swasta. Aku selama ini selalu mengira itu semua terjadi murni, karena kehebatannya dan otaknya dalam berbisnis. Dia membelikan rumah mewah yang kami tempati ini, deretan mobil-mobil impor Eropa di garasi, dan selalu memanjakanku dengan jatah uang bulanan yang angkanya fantastis. Aku hidup nyaman dan terbuai di dalam sangkar emas berhias berlian, meyakini ilusi bahwa dia adalah sosok suami pekerja keras yang sukses, cerdas, dan sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Namun sekarang, setelah tamparan keras pengkhianatannya menampar wajahku malam ini, kedua mataku terbuka sangat lebar menyadari kebodohanku. Suamiku itu bisa menjadi orang sukses gila harta seperti sekarang ini bukan karena kehebatannya semata, melainkan karena menggunakan modal awal dari harta warisan ayahku. Semua bentuk kemewahan yang dia banggakan ini, gedung perusahaan megah miliknya itu, semuanya dibangun di atas fondasi keringat mendiang ayahku, di atas aset-aset yang secara hukum negara legal adalah milikku sepenuhnya. Bukan milik laki-laki sombong itu. Sebuah senyuman dingin, penuh perhitungan, dan sangat sinis perlahan-lahan terbentuk jelas di bibirku. Suamiku boleh saja bersikap sombong dan pongah mengklaim bahwa semua barang berharga di dalam rumah ini adalah miliknya sepenuhnya. Dia boleh saja mengusirku layaknya anjing kurap, tanpa membawa sehelai pakaian mahal pun. Tapi laki-laki arogan itu melupakan satu hal penting yang sangat krusial. Hal yang akan menjadi lubang kuburannya sendiri. Dokumen-dokumen legal asli kepemilikan aset warisanku itu. Suamiku adalah orang yang sangat teliti dalam hal dokumen. Dia selalu menyimpan dokumen-dokumen berharga itu di dalam sebuah brankas baja rahasia berukuran besar yang disembunyikan dengan rapi di balik rak buku kayu di ruang kerja pribadinya di lantai 2 ini. Brankas mahal itu menggunakan sistem keamanan berupa kombinasi angka digital canggih. Suamiku tentu saja tidak pernah sekalipun memberitahuku apa kode PIN-nya. Dia selalu berdalih dengan manis bahwa itu adalah rahasia perusahaan tingkat tinggi, dan dia tidak ingin membebani pikiranku dengan memikirkannya. Kamu cukup duduk manis bersantai di rumah saja, sayang. Biar urusan memusingkan mencari uang ini jadi urusan kepalaku, begitu selalu alasannya jika aku iseng bertanya. Tapi sepintar-pintarnya tupai melompat. Suamiku punya satu kelemahan fatal dan kebiasaan buruk yang tidak pernah bisa dia hilangkan sejak dulu. Dia adalah seorang pelupa kronis jika berurusan dengan menghafal angka-angka penting. Suatu malam yang larut, sekitar 3 tahun yang lalu, dia pulang ke rumah dalam keadaan setengah mabuk berat setelah merayakan kemenangan besar karena berhasil memenangkan sebuah tender proyek. Dia terus-menerus meracau panjang lebar dengan suara cadel, memamerkan kehebatannya mengalahkan pesaingnya di depan kaca lemari.
Dan di antara racauan tak jelasnya malam itu, dia mengulang-ulang menyebutkan sebuah urutan angka dengan nada bangga. 692185. Itu kombinasi yang sangat sempurna. Tidak akan ada satupun maling yang bisa menembus benteng pertahananku itu. Teriaknya waktu itu sambil tertawa ngakak seperti orang gila akibat efek alkohol. Aku masih ingat betul, malam itu aku hanya bisa menghela napas panjang dan menggelengkan kepala melihat tingkahnya. Lalu memapahnya dengan susah payah ke atas kasur tanpa mempedulikan deretan angka-angka tersebut sedikitpun. Aku mengira saat itu dia hanya meracau menyebutkan angka acak khas orang mabuk. Namun keesokan paginya, saat aku sedang rajin membersihkan ruang kerjanya karena pembantu sedang libur, mataku tidak sengaja melihat secari kertas kecil yang terbuang sembarangan di dasar keranjang sampah dengan deretan angka tulisan tangannya yang sama persis dengan racauannya semalam. 692.185. Sejak hari penemuan tak disengaja itu, angka 6 digit tersebut terpatri kuat tanpa sengaja di dalam otakku. Aku sebenarnya tidak pernah punya niat buruk sekecil apapun untuk mencoba membuka brankas rahasianya. Aku sangat memegang teguh komitmen untuk menghormati privasinya sebagai pemimpin perusahaan. Tapi malam ini, situasinya sudah berubah 180 derajat menjadi mimpi buruk. Suamiku telah menabuh keras genderang perang di hadapanku, dan aku bukanlah wanita bodoh yang akan maju ke medan pertempuran tanpa membawa amunisi senjata. Aku melirik cepat ke arah jam weker digital yang ada di atas meja nakas. Pukul 11 malam tepat. Suara hiruk-pikuk acara televisi di lantai bawah sudah tidak terdengar sama sekali. Ruangan terasa hening senyap. Kemungkinan besar mereka berdua sudah merasa lelah dan masuk ke dalam kamar. Membayangkan suamiku dan Rini, si asisten rumah tangga gila harta itu, tidur memadu kasih di kamar tamu, langsung membuat perutku kembali mual. Tapi segera kutepis kuat-kuat perasaan menjijikan itu. Aku harus tetap fokus pada tujuanku malam ini. Aku mematikan lampu terang utama kamarku, membiarkan ruangan besar ini hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu tidur kecil di sudut ruangan. Aku melangkah keluar dari dalam kamar dengan gerakan mengendap-endap dan ekstra hati-hati. Lantai keramik marmer terasa sangat dingin dan keras di telapak kakiku, karena aku sengaja melepas, dan tidak memakai sandal rumah, agar langkah kakiku sama sekali tak bersuara. Lorong panjang di lantai 2 ini terasa sangat sepi, gelap, dan mencekam. Aku terus berjalan menelusuri dinding dengan perlahan menuju ke arah ruang kerja suamiku yang terletak tepat di ujung lorong sebelah kanan. Posisinya lumayan menjauh dari letak kamar tamu tempat suamiku dan Rini berada malam ini. Tanganku terulur membuka pegangan pintu ruang kerja dengan sangat perlahan agar tak berderit. Pintu itu ternyata tidak dikunci dari dalam. Bau aroma yang sangat khas membaur menyambut hidungku. Campuran bau kertas dokumen, aroma seduhan kopi hitam, dan wangi parfum kolon mahal beraroma maskulin milik suamiku menyerbak memenuhi penciumanku. Ruangan berukuran sedang ini adalah murni daerah kekuasaan mutlak suamiku. Di ruangan tertutup inilah dia sering menghabiskan banyak waktunya hingga larut malam suntuk. Entah dia memang benar-benar sibuk bekerja mengurus perusahaan, atau sekadar bersembunyi menghindari komunikasi denganku sebagai istrinya, aku sudah tidak mau peduli lagi tentang hal itu sekarang. Aku segera merogoh saku celana dan menyalakan fitur senter kecil dari ponselku. Cahaya LED yang terang langsung menyorot lurus ke arah meja kerja berbahan kayu eksolid yang ukurannya sangat besar dan permukaannya tertata rapi. Aku melangkah pelan melewati meja kebesarannya itu, menuju ke arah sebuah rak buku berbahan kayu jati, mengkilap yang tingginya menutupi hampir separuh sisi dinding ruangan kerja ini. Rak buku kayu itu tampak penuh sesak diisi dengan buku-buku tebal tentang bisnis, strategi manajemen, dan beberapa buah pajangan piala kristal penghargaan perusahaannya. Aku tahu persis di mana letak benda sialan itu disembunyikan. Mataku tertuju pada bagian rak paling tengah, tepat pada bagian panel kayu kosong yang didesain sedemikian rupa sehingga terlihat seolah menyatu padu dengan dinding di belakangnya. Aku menekan sisi sebelah kiri panel kayu itu dengan tekanan yang agak kuat menggunakan kedua tanganku. Klik! Panel kayu rahasia itu seketika terbuka mengayun keluar, menampakkan wujud asli sebuah pintu brankas berbahan baja pada tebal yang tertanam kokoh di dalam rongga dinding. Layar panel tombol digitalnya tampak berkedip-pelan dengan cahaya redup, seolah dia menunggu instruksi dimasukkan. Jantungku seketika berdegup sangat kencang berdebar-debar seperti tabuhan genderang perang yang bertalu-talu. Tangan kananku terasa sedikit gemetar dingin saat aku mulai menyentuh panel tombol digital tersebut. Pikiran ragu mulai merasuki otakku. Apakah kode keamanannya masih sama persis dengan yang dulu?
Ataukah suamiku yang arogan itu sudah menggantinya dengan kombinasi angka baru? Jika aku salah memasukkan kode sebanyak 3 kali berturut-turut, sistem alarm keamanan otomatis brankas ini pasti akan langsung berbunyi melengking nyaring dan akan membangunkan seluruh penghuni rumah ini. Risiko kegagalan tindakan ini sangatlah besar. Jika sampai ketahuan, suamiku pasti akan murka besar dan langsung punya alasan kuat untuk menuduhku serta memenjarakanku atas tuduhan mencuri barang di rumah sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam menenangkan diri, lalu memejamkan mata sejenak meresapi keheningan malam. Aku memanjatkan sebuah doa singkat di dalam hati kepada Tuhan yang Maha Adil, dan juga memohon kekuatan dari mendiang ibuku dan ayahku di alam sana. Aku sangat membutuhkan kekuatan mental ekstra malam ini untuk membalas dendamku. Aku kembali membuka mataku menatap tajam ke panel. Lalu dengan gerakan tangan yang mantap dan sangat hati-hati, telunjukku mulai menekan tombol angka tersebut satu persatu secara berurutan. 6, 9, 2, 1, 8, 5. Tit. Layar LCD kecil tepat di bagian atas tombol seketika berubah menampilkan tulisan berwarna hijau terang benderang, Open. Terdengar jelas bunyi putaran tuas mekanik bergeser yang suaranya terdengar berat dari dalam pintu. Aku langsung mengembuskan napas sangat lega dari mulutku. Rongga dadaku yang sedari tadi terasa sesak luar biasa kini tiba-tiba terasa sangat plong dan ringan. Suamiku memang benar-benar seorang pria idiot yang sombong tingkat tinggi. Dia saking begitu yakinnya bahwa aku ini hanyalah perempuan lemah yang tidak akan berani menyentuh wilayah privasinya, sampai-sampai dia tidak pernah merasa perlu mengganti kode keamanan brankas yang sejatinya menyimpan urat nadi dan nyawa utama perusahaannya ini. Aku menarik tuas dan membuka pintu baja yang terasa berat itu, hingga terbuka lebar. Cahaya senter dari ponselku kuarahkan menyorot tajam ke bagian dalam brankas gelap yang rupanya terbagi rapi menjadi 3 buah rak bertingkat. Pada bagian rak yang paling atas, mataku melihat ada beberapa tumpukan rapi uang kertas tunai pecahan Rp100.000, dan juga beberapa gepok uang dolar Amerika yang masih baru. Jumlahnya terlihat sangat banyak menggiurkan. Mungkin jika ditotal nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah secara tunai. Tapi anehnya, aku sama sekali tidak tertarik dan tidak menyentuh selembar pun uang itu. Mengambil sepeser pun uang tunai dari sana, hanya akan memberinya celah hukum yang sangat mudah untuk segera melaporkanku ke pihak kepolisian dengan pasal tuduhan pencurian di dalam rumah tangga. Aku tidak sebodoh itu untuk masuk ke dalam perangkap konyol. Biarlah uang-uang kertas receh itu tetap berada di sana untuk membiayai makan gundiknya. Fokus utamaku langsung beralih ke bagian rak kedua. Deretan map dokumen tebal berwarna merah menyala dan biru tua tersusun sangat rapi bersandar di sana. Aku segera menarik keluar semua map-map tebal tersebut, dan memeriksanya dengan gerakan cepat kilat di bawah sorotan cahaya senter ponselku. Map tebal berwarna merah yang pertama, berisi selembar sertifikat hak milik asli sebidang tanah kosong seluas 2 hektar di daerah pinggir kawasan industri kota. Di surat itu jelas tertera atas namaku. Tepat di bawahnya dilampirkan segepok dokumen surat perjanjian pinjaman hutang piutang dengan sebuah bank swasta berskala besar nasional. Dari dokumen itu jelas terbaca bahwa suamiku telah dengan berani menjadikan tanah warisanku ini sebagai agunan jaminan utama untuk mencairkan pinjaman dana kredit modal kerja operasional perusahaannya. Dan silakan tebak siapa pihak yang ikut menandatangani surat persetujuan agunan tersebut? Di sana terdapat tanda tanganku yang dipalsukan dengan goresan tinta yang sangat rapi mirip aslinya. Aku mendengus pelan menahan tawa sinis. Pemalsuan dokumen bermaterai secara ilegal. Sempurna, ini akan menjadi amunisi senjata pertamaku di jalur hukum. Map merah yang kedua, kumpulan surat-surat akta kepemilikan atas beberapa deret bangunan ruko komersial. Sekali lagi, murni atas namaku di dokumen aslinya. Dokumen penting ini sengaja dilampirkan klip bersama sebuah surat kontrak perjanjian sewa menyewa jangka panjang 10 tahun dengan sebuah perusahaan jaringan retail minimarket raksasa berskala nasional. Seluruh uang hasil sewa ruko tahunan yang jumlahnya ratusan juta itu ditransfer masuk lurus langsung ke dalam nomor rekening utama perusahaan suamiku, bukan masuk sepeser pun ke rekening pribadiku sebagai pemilik sah bangunan. Lalu beralih ke map biru tua, ini adalah dokumen yang paling membuatku terkejut dan sangat menarik. Sebuah bukti legalitas akta kepemilikan saham sebuah perusahaan perseroan. Rupanya suamiku mendaftarkan nama perusahaannya yang makin besar itu sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas atau PT. Dari lembaran dokumen akta pendirian otentik dari notaris yang sedang kupegang erat ini,
Jelas tertera hitam di atas putih bahwa sebanyak 70% komposisi saham perusahaan secara hukum sebenarnya tercatat resmi atas namaku sebagai pihak penyetor modal awal yang sah secara material. Dan sementara suamiku sendiri rupanya hanya memiliki secuil porsi saham sebesar 30%, karena statusnya yang hanya bekerja sebagai direktur pelaksana lapangan. Aku terdiam kaku menatap lekat dokumen sakti itu dengan pandangan seolah tak percaya. Selama 5 tahun penuh ini, suamiku bertingkah sangat arogan layaknya seorang raja penguasa, bergaya sombong kesana kemari sebagai pemegang kendali tunggal imperium bisnisnya di depan semua relasinya. Malam ini dia berani mengusirku keluar dari rumah tanpa harga diri, hanya karena merasa dia yang banting tulang mencari tumpukan uang. Padahal jika diusut secara hukum bisnis dan secara de jure, aku inilah sang pemegang saham mayoritas dan pengendali utama perusahaannya. Perusahaan besar yang sangat dia banggakan itu pada hakikatnya adalah murni milikku. Tanpa sedikitpun keraguan, aku segera melipat dan memasukkan semua tumpukan map merah dan biru berharga itu ke dalam sebuah ransel kecil yang memang sudah sengaja kupersiapkan dan kubawa dari kamar tadi. Aku menyapu ludes bersih seluruh isi rak kedua, tanpa menyisakan selembar kertas pun di sana. Pandangan mataku kemudian secara iseng beralih menyorot ke bagian rak brankas yang paling bawah dan kotor. Di sana tergeletak seonggok buku tebal agenda tahunan bersampul kulit warna hitam, dan sebuah map kuning polos yang terlihat kusam. Aku mengambil buku agenda hitam itu penasaran, dan secara acak membuka salah satu halamannya. Mataku memicing membaca deretan angka. Itu ternyata adalah sebuah buku catatan pembukuan ganda ilegal milik perusahaannya. Di buku itu tercatat rinci segala bentuk laporan aliran dana-dana kotor tak resmi, pengeluaran uang pelicin suap untuk oknum-oknum pejabat pemberi tender pemerintah, dan segala bentuk bukti nyata penggelapan bayar pajak yang dengan sengaja dilakukan secara masif oleh suamiku selama periode 3 tahun terakhir ini. Sangat bodoh sekali. Suamiku ternyata dengan rajin dan teliti mendokumentasikan rincian riwayat kejahatan kerah putihnya sendiri, dengan tulisan tangannya yang begitu rapi. Aku tersenyum sangat puas melihat tangkapanku. Aku langsung meraup dan memasukkan buku hitam laknat dan map kuning bukti kejahatan itu ke dalam ranselku, melengkapi keseluruhan koleksi, bom waktu, berdaya ledak tinggi yang sudah siap kuledakkan kapan saja untuk meluluh lantakan fondasi hidupnya yang sombong itu. Setelah mataku memastikan kembali bahwa semua dokumen penting yang memiliki nilai hukum dan strategis sudah aman kuambil semuanya, aku segera merapatkan dan menutup kembali pintu baja brankas rahasia itu. Aku memutar keras tuas putarannya sampai terdengar berbunyi klik kencang tanda pintu telah terkunci rapat kembali. Lalu merapatkan posisi panel kayu rak buku, hingga kembali menyatu mulus terlihat seperti sedia kala. Tidak ada satupun barang mencurigakan atau jejak telapak tangan yang tertinggal di area sana. Suamiku sama sekali tidak akan pernah menyadari firasat buruk, bahwa brankas nyawanya kini telah kosong melompong sampai dia benar-benar repot membukanya sendiri besok pagi dengan tangannya. Aku melangkah mantap keluar dari ruang kerja suamiku dengan kondisi perasaan hati yang terasa jauh lebih ringan plong. Wajahku kini bahkan terasa sangat dingin, kaku, dan mematikan tanpa ekspresi. Aku berjalan mengendap kembali ke dalam kamarku, meraih gagang koper berisi beberapa potong pakaianku, lalu kemudian menyandang mantap ransel punggung yang kini berisi semua dokumen berharga dan nyawa perusahaan itu di kedua pundaku. Aku mulai melangkah perlahan menuruni anak-anak tangga rumah super mewah ini, untuk yang terakhir kalinya dalam hidupku. Suasana rumah saat ini terasa begitu sepi, hening, dan sangat senyap. Sama sekali tidak ada lagi sisa-sisa rasa sedih cengeng, tidak ada setitik pun rasa penyesalan bodoh. Yang tersisa menyala di dalam dadaku saat ini, hanyalah sebongkah tekad baja panas yang membara siap menuntut balas. Aku memutar kunci dan membuka daun pintu depan rumah perlahan, melangkah perlahan keluar ke arah lantai beranda depan, lalu menarik dan menutup pintunya kembali dengan dorongan pelan hingga terkunci dari luar. Udara angin malam hari yang bertiup dingin langsung menyapa kulit wajahku, tapi anehnya aku sama sekali tidak merasa kedinginan. Aku terus berjalan tegak menyusuri batu alam di halaman depan, membuka gerbang besi kecil di pagar depan, dan melangkah lurus keluar dari pekarangan rumah. Aku menghentikan langkahku dan berdiri mematung sejenak di atas paving blok trotoar jalan raya yang terlihat sepi. Aku menoleh perlahan menatap ke belakang, memandangi fasad rumah megah bertingkat 2 yang selama 5 tahun ini menjadi penjaraku. Rumah mewah itu berdiri kokoh, dibangun di atas kucuran dana dari keringat mendiang ayahku, namun kini justru dinikmati leluasa oleh laki-laki pengkhianat kotor dan seorang pembantu yang serakah gila harta. Silakan kalian berdua nikmati pesta kemenangan malam ini, bisikku pelan dengan suara berdesis pada hembusan angin malam yang lewat.
Tidurlah kalian berdua dengan nyenyak di atas ranjang empuk itu. Rayakan sepuasnya kemenangan semu murahan kalian malam ini. Karena mulai besok pagi tepat saat matahari terbit di timur, sisa hidup kalian akan langsung berubah 100 derajat menjadi neraka jahanam. Dan aku akan bersantai menonton kehancuran kalian dari kursi baris paling depan sambil tertawa. Aku membalikan seluruh badanku, tanganku menyeret gagang koper rodaku yang menimbulkan suara gesekan, membelah sepinya aspal jalanan malam. Aku melangkah dengan sangat pasti menjauh meninggalkan masa laluku yang memuakan dan pahit di belakang sana, siap menyongsong terbitnya fajar hari esok yang baru sebagai pemegang sah kendali mutlak atas jalan hidupku sendiri, dan tentunya atas skenario besar rencana kehancuran hidup mereka berdua. Setelah berjalan sekitar 2 kilometer, aku tiba di sebuah persimpangan jalan besar yang masih cukup terang oleh lampu jalan. Aku merogoh saku celana jeans usangku dan mengeluarkan ponsel. Dengan jari yang sedikit kebas, aku membuka aplikasi pemesanan taksi daring. Beruntung, meski jam sudah menunjukkan lewat tengah malam, masih ada satu taksi yang berada tak jauh dari lokasiku. Aku memesannya dan menunggu dalam diam. 15 menit kemudian, sebuah mobil sedan berwarna gelap menepi tepat di depanku. Sang sopir, seorang pria parubaya yang tampak kelelahan, turun sebentar untuk membantuku mengangkat koper ke dalam bagasi tanpa banyak bertanya. "Sesuai aplikasi ya, Bu? Ke arah pusat kota?" tanya sopir itu saat aku sudah duduk di kursi penumpang bagian belakang. Aku hanya mengangguk pelan. "Iya, Pak. Tolong cari hotel atau penginapan melati yang harganya paling murah tapi aman di sekitar sana. Saya butuh tempat istirahat malam ini." Sopir itu melirikku sekilas dari kaca spion tengah, mungkin merasa heran melihat seorang wanita sendirian membawa koper di tengah malam buta. Namun dia cukup sopan untuk tidak mencampuri urusan pribadiku. Perjalanan menuju pusat kota memakan waktu sekitar 45 menit. Aku menghabiskan waktu di jalan dengan menatap kosong keluar jendela, melihat lampu-lampu jalanan yang berkelebat cepat. Otakku tidak berhenti bekerja merangkai rencana. Ransel yang berisi seluruh dokumen nyawa perusahaan suamiku kupegang erat-erat di atas pangkuanku, seolah benda itu adalah satu-satunya pelampung penyelamatku di tengah lautan badai ini. Taksi akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan penginapan 2 lantai yang tampak sederhana. Cat dindingnya mulai memudar dan lampu neon bertuliskan nama penginapan itu berkedip-kedip redup. Ini sangat jauh berbeda dengan kemewahan rumah yang baru saja kutinggalkan, tapi tempat ini adalah surga kebebasan bagiku saat ini. Aku membayar ongkos taksi dengan selembar uang 100.000 dari sisa uang di dompetku, lalu bergegas masuk ke meja resepsionis. Seorang pemuda yang sedang mengantuk melayaniku memberikan kunci kamar di lantai 2, setelah aku membayar lunas biaya sewa untuk 3 malam ke depan. Kamar itu berukuran kecil, hanya muat untuk sebuah ranjang berukuran sedang, lemari kayu tipis, dan sebuah televisi tabung model lama. Udara di dalam kamar terasa sedikit pengap bercampur aroma kapur barus tua, namun spraynya terlihat cukup bersih. Aku mengunci pintu kamar rapat-rapat, lalu menjatuhkan tubuhku yang lelah ke atas kasur yang agak keras. Aku menarik napas sangat panjang, mencoba mengusir sisa-sisa ketegangan yang masih menempel di otot-otot bahuku. Aku tidak membuang waktu untuk bersedih atau meratapi nasib. Aku segera bangkit duduk dan menarik ransel hitamku ke atas kasur. Aku membuka resletingnya dan mengeluarkan semua dokumen berharga yang berhasil kuambil dari brankas rahasia suamiku. Map-map merah dan biru itu kusebar di atas spray putih kusam. Di bawah cahaya lampu kamar yang sedikit kekuningan, aku mulai memeriksa satu persatu dokumen tersebut dengan teliti. Jantungku kembali berdebar keras saat aku membaca dengan saksama surat perjanjian agunan bank yang melampirkan sertifikat tanah warisan mendiang ayahku. Mataku menyipit tajam menatap goresan tinta di atas materai. Tanda tangan itu memang sekilas terlihat sangat mirip dengan tanda tanganku, meliuk dengan gaya yang persis sama. Namun aku tahu pasti, aku tidak pernah sekalipun memegang pulpen untuk menyetujui penjaminan aset ini. Suamiku benar-benar pria yang licik. Dia telah menyewa seseorang atau melatih tangannya sendiri untuk memalsukan tanda tanganku demi mencairkan dana segar bernilai miliaran rupiah dari bank. Ini adalah tindakan kriminal murni, kejahatan pemalsuan dokumen negara yang ancaman hukumannya sangat berat. Kemudian aku beralih pada buku agenda tebal bersampul kulit hitam. Aku membuka halaman demi halaman pembukuan ganda tersebut. Di sana, suamiku mencatat dengan sangat rapi semua aliran dana haram yang masuk dan keluar dari perusahaannya.
Ada daftar nama oknum pejabat daerah yang menerima uang suap untuk meloloskan izin proyek perumahannya. Ada juga catatan markup anggaran material bangunan yang sangat besar. Dan yang paling fatal, ada rekapitulasi pelaporan pajak palsu yang sengaja disetorkan ke negara, yang nilainya hanya 1/10 dari total pendapatan aslinya. Suamiku merasa dirinya begitu berkuasa dan tak tersentuh hukum. Sampai-sampai dia berani menyimpan semua bukti kejahatannya di dalam rumah. Dia merasa sangat aman karena menganggap aku hanyalah istri penurut yang bodoh, dan tak mengerti apa-apa soal bisnis. Kamu salah pilih lawan, Mas, gumamku pelan dengan suara bergetar menahan amarah yang teramat sangat. Kamu merampas harta peninggalan orang tuaku untuk membiayai ambisimu, lalu membuangku demi seorang perempuan gila harta. Aku akan memastikan kamu membayar lunas semuanya tanpa sisa. Aku melirik jam di layar ponselku. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Mataku terasa sangat perih dan berat, tapi otakku menolak untuk tidur. Aku mengumpulkan kembali semua dokumen itu, menyusunnya dengan rapi, dan memasukkannya kembali ke dalam ransel. Aku memeluk ransel itu erat-erat di dadaku, lalu memejamkan mata sejenak, membiarkan rasa lelah akhirnya perlahan menenggelamkanku ke dalam tidur yang singkat dan tidak nyenyak. Sinar matahari pagi yang menembus celah tirai tipis membangunkanku beberapa jam kemudian. Aku segera beranjak dari kasur, mandi dengan air dingin yang menyegarkan pikiran, dan mengenakan kemeja katun sederhana serta celana jeansku. Aku menatap cermin di kamar mandi. Lingkaran hitam di bawah mataku terlihat jelas, tapi sorot mataku tak lagi menyeratkan kesedihan seorang korban. Yang terpantul di sana adalah tatapan dingin seorang wanita yang siap berperang merebut kembali haknya. Tepat pukul 8 pagi, aku mengambil ponselku dan mencari sebuah nomor kontak yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kuhubungi. Nomor telepon Pak Surya, pengacara keluarga yang dulu selalu mendampingi mendiang ayahku mengurus segala urusan hukum dan bisnisnya. Pak Surya adalah sahabat baik ayahku, seorang pria tua yang sangat berintegritas dan sangat mengenalku sejak aku masih kecil. Aku menempelkan ponsel ke telinga, mendengarkan nada sambung yang berbunyi teratur, berharap beliau sudah berada di kantornya sepagi ini. Halo, kantor hukum Surya dan rekan. Ada yang bisa dibantu? Terdengar suara berat dan khas dari seberang telepon. Itu benar-benar suara Pak Surya sendiri. Halo, Pak Surya. Selamat pagi. Ini Almira, putri mendiang Pak Darmawan. Sapaku dengan suara setenang mungkin, meski jantungku berdetak cepat. Terdengar jeda hening sejenak di seberang sana, sebelum suara Pak Surya kembali terdengar dengan nada yang sangat terkejut sekaligus gembira. Almira? Ya Tuhan, Nak, sudah lama sekali kamu tidak menghubungi Bapak. Bagaimana kabarmu? Bapak dengar dari rekan-rekan bisnismu dulu, kalau perusahaan suamimu sekarang sedang merajai proyek properti di kota ini. Kamu pasti sangat sibuk mendampinginya sebagai nyonya besar. Aku tersenyum getir mendengar ucapannya. Nyonya besar yang baru saja diusir tadi malam, hanya dengan membawa pakaian bekas. Kabar saya tidak baik, Pak Surya. Sangat tidak baik. Saya sangat membutuhkan bantuan hukum Bapak secepatnya. Hari ini juga. Nada suara Pak Surya seketika berubah menjadi sangat serius dan penuh kewaspadaan. Beliau adalah pengacara kawakan yang instingnya sangat tajam. Ada masalah apa? Nak Almira, apakah ini menyangkut suamimu? Ceritakan pelan-pelan pada Bapak. Aku menarik napas panjang, lalu mulai menceritakan semuanya tanpa ada satupun yang kututupi. Aku menceritakan tentang pengkhianatan suamiku yang menghamili pembantu rumah tangga kami. Aku menceritakan ancamannya semalam yang menyuruhku menerima poligami atau pergi tanpa membawa apapun. Suaraku sesekali bergetar saat mengucapkan kata-kata itu, namun aku menolak untuk menangis. Aku juga menceritakan bagaimana suamiku dengan sombongnya mengklaim semua aset perusahaan sebagai miliknya 100%, padahal modal awalnya adalah seluruh tanah dan ruko warisan dari mendiang ayahku. Kurang ajar, umpat Pak Surya dengan suara keras dari seberang telepon. Terdengar gebrakan meja yang cukup kencang. Laki-laki tidak tahu diuntung. Dulu dia datang mengemis meminta restu padaku saat ayahmu meninggal, berjanji akan menjagamu seumur hidup. Ternyata dia hanya serigala berbulu domba yang mengincar harta warisan ayahmu. Itu belum seberapa, Pak Surya, lanjutku dengan suara pelan namun tegas. Semalam, sebelum saya pergi meninggalkan rumah itu, saya berhasil membuka brankas rahasia di ruang kerjanya.
Saya membawa semua dokumen asli sertifikat tanah atas nama saya, akta pendirian perusahaan yang mencantumkan nama saya sebagai pemegang saham 70%, dan yang paling penting, saya membawa bukti pemalsuan tanda tangan saya untuk pinjaman agunan bank, beserta buku besar catatan korupsi dan penggelapan pajaknya selama 3 tahun terakhir. Hening yang sangat panjang terjadi di seberang telepon. Aku bisa membayangkan Pak Surya yang sedang duduk di kursi kebesarannya, terdiam kaku mencerna informasi berdaya ledak tinggi yang baru saja kusampaikan. Almira. Suara Pak Surya terdengar bergetar, kali ini bukan karena marah, melainkan karena takjub. Kamu benar-benar putri ayahmu. Kamu luar biasa berani. Laki-laki bodoh itu tidak tahu telah membangunkan macan tidur. Di mana posisimu sekarang? Bapak akan kirim supir untuk menjemputmu. Kita harus segera bergerak sebelum dia menyadari berangkasnya kosong. Saya di penginapan Melati dekat alun-alun kota. Pak, saya tidak ingin ke kantor Bapak. Takut ada mata-mata suamiku di sana. Bisa kita bertemu di kedai kopi kecil di seberang jalan kantor Bapak saja? Usulku taktis. Baik. Ide yang bagus. Bapak tunggu kamu di sana setengah jam lagi. Bawa semua dokumen itu dengan aman. Hari ini, kita akan memulai proses penghancuran laki-laki sombong itu secara legal dan sistematis. Pungkas Pak Surya dengan nada yang sangat meyakinkan. Aku mematikan panggilan telepon dengan senyum tipis di bibirku. Suamiku mungkin berpikir dia telah membuangku ke jalanan, tapi dia tidak sadar bahwa aku baru saja mencabut jantung utama dari perusahaannya. Kedai kopi kecil itu beraroma biji kopi sangrai yang kuat dan menenangkan. Aku duduk di sudut ruangan yang sepi, jauh dari jendela kaca agar tidak mudah terlihat dari luar. Ransel hitamku kuletakkan dengan hati-hati di kursi kosong tepat di sebelahku. Tak lama kemudian, pintu kedai terbuka dan sosok Pak Surya melangkah masuk. Beliau masih terlihat gagah meski rambutnya sudah memutih seluruhnya. Beliau mengenakan setelan jas abu-abu yang rapi, dengan wajah yang menyiratkan ketegasan seorang praktisi hukum berpengalaman. Begitu melihatku, Pak Surya langsung menghampiri mejaku dan duduk di depanku. Beliau menatap wajahku dengan pandangan penuh simpati, layaknya seorang ayah yang melihat putrinya terluka. Kamu terlihat sangat lelah, Nak, tapi matamu menyiratkan kekuatan besar. Bapak sangat bangga padamu karena kamu tidak membiarkan laki-laki itu menginjak-injak harga dirimu. Terima kasih, Pak Surya. Saya tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Saya hanya ingin hak saya kembali, dan memastikan dia menerima hukuman atas semua perbuatannya, jawabku lugas tanpa membuang waktu. Aku segera membuka ranselku dan mengeluarkan setumpuk map dokumen berharga tersebut. Aku meletakkannya di atas meja, tepat di hadapan Pak Surya. Pak Surya segera mengeluarkan kacamata bacanya, dan mulai memeriksa dokumen-dokumen itu satu persatu. Halaman demi halaman beliau balik dengan saksama. Wajahnya yang semula tenang perlahan berubah menjadi tegang, rahangnya mengeras saat beliau membaca lembar perjanjian agunan bank. Beliau meneliti tanda tangan palsu di sana dengan sangat jeli. Lalu, saat beliau membuka buku catatan hitam berisi pembukuan ganda itu, beliau menggelengkan kepala tak percaya. Ini bukan sekadar kecurangan rumah tangga biasa, Almira. Ini adalah kejahatan korporasi skala besar, ucap Pak Surya dengan nada berat. Suamiku telah menggali liang kuburnya sendiri dengan sangat dalam. Pemalsuan dokumen perbankan ini saja sudah cukup untuk membuatnya membusuk di penjara bertahun-tahun. Belum lagi kasus penggelapan pajak dan suap yang tercatat rinci di buku ini. Jika bukti ini jatuh ke tangan lembaga anti korupsi, seluruh aset perusahaannya akan segera disita oleh negara. Lalu, apa langkah pertama kita, Pak? Tanyaku tak sabar. Pertama, kita tidak akan langsung lapor polisi. Jika kita gegabah, dia mungkin masih punya uang tunai untuk melarikan diri atau menyewa pengacara kotor untuk menghilangkan bukti lain di kantornya. Jelas Pak Surya sambil merapikan kembali dokumen-dokumen itu. Langkah awal kita pagi ini adalah melumpuhkan pergerakannya. Bapak akan segera pergi ke bank tempat dia mengagunkan sertifikat tanahmu. Bapak akan membawa bukti kepemilikan saham mayoritasmu dan surat pernyataan bahwa tanda tanganmu telah dipalsukan. Kita akan memblokir secara sepihak seluruh rekening utama perusahaannya hari ini, juga atas dasar sengketa kepemilikan dan indikasi penipuan. Aku mengangguk setuju. Rencana itu terdengar sangat brilian dan mematikan. Lakukan apapun yang menurut Bapak paling tepat. Saya memberikan kuasa penuh kepada Bapak.
Setelah menyusun surat kuasa yang kutandatangani di tempat, Pak Surya segera bergegas pergi menuju bank pusat. Aku tetap duduk di kedai kopi itu, memesan secangkir teh hangat untuk menenangkan perutku yang belum terisi makanan sejak semalam. Aku hanya diam menatap layar ponselku, menunggu bom waktu itu meledak di ujung sana. Tepat pukul 10 pagi, layar ponselku tiba-tiba menyala terang. Ada panggilan masuk dari sebuah nomor yang sangat kukenal. Siska. Dia adalah sekretaris pribadi suamiku di kantor. Siska adalah gadis muda yang cerdas dan jujur. Selama ini, dia sangat menghormatiku karena aku sering membawakannya makanan dan mendengarkan keluh kesahnya tentang pekerjaan. Aku tahu Siska tidak pernah menyukai sikap arogan suamiku, tapi dia bertahan karena butuh gaji untuk keluarganya. Aku segera menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telingaku. Halo, Siska? Ada apa? Ibu Almira. Ya ampun, syukurlah ibu angkat telepon saya. Suara Siska terdengar sangat panik dan bergetar hebat dari seberang sana. Terdengar suara hiruk-pikuk yang sangat bising di latar belakang panggilan itu, seperti suara orang-orang yang sedang kebingungan dan berteriak. Tenang, Siska. Ada apa? Suaramu panik sekali. Apa yang terjadi di kantor? Tanyaku dengan nada santai yang sengaja kubuat-buat. Kantor kacau balau, Bu. Benar-benar seperti kapal pecah pagi ini. Seru Siska dengan napas terengah-engah. Siska sepertinya sedang bersembunyi di pantry atau toilet agar tidak terdengar oleh orang lain. Bapak tadi pagi datang ke kantor dengan wajah yang sangat mengerikan. Dia terlihat sangat berantakan, matanya merah seperti orang kurang tidur dan marah besar. Dia masuk ruangannya dan membanting pintu dengan sangat keras. Aku tersenyum miring. Tentu saja dia marah besar. Dia pasti sudah menyadari bahwa aku benar-benar pergi dari rumah, dan brankasnya telah kosong melompong. Lalu apa lagi yang terjadi? Pancingku. Ini yang paling gila, Bu, lanjut Siska dengan suara setengah berbisik. Setengah jam yang lalu, pihak bank menelepon langsung ke ekstensi meja saya. Mereka mencari Bapak dengan nada sangat mendesak. Saat saya sambungkan ke ruangan Bapak, tiba-tiba Bapak berteriak histeris dari dalam ruangannya. Suara teriakannya sampai terdengar keluar ruangan. Bu, dia mengamuk melempar asbak kaca sampai pecah berantakan menabrak dinding. Bang menelpon soal apa? Aku pura-pura tidak tahu, padahal di dalam hati aku bersorak kegirangan karena Pak Surya bergerak dengan sangat cepat. Kata pihak keuangan kita, semua rekening utama perusahaan mendadak dibekukan secara total oleh Bank Pusat. Bu, kita tidak bisa melakukan penarikan dana sepeser pun. Bahkan cek giro untuk bayar gaji tukang proyek hari ini ditolak mentah-mentah. Rumor langsung menyebar cepat ke seluruh lantai. Para investor yang sedang rapat di ruang sebelah mendadak panik dan minta penjelasan. Bapak keluar ruangan dengan wajah pucat pasi seperti mayat hidup. Dia berlari ke arah lift sambil terus-menerus menelepon seseorang. Tapi sepertinya tidak diangkat. Aku tertawa renyah di dalam hati. Kehancuran finansialnya dimulai jauh lebih cepat dari yang kuperkirakan. Istana pasir kesombongannya mulai runtuhannya dalam hitungan jam. Oh ya, Bu, ada satu lagi yang bikin satu kantor gempar. Siska melanjutkan laporannya dengan nada sedikit bergosip. Tadi pagi, sekitar jam 8, Rini pembantu rumah ibu itu datang ke kantor. Dia dandan menor sekali pakai lipstik merah menyala, memakai gaun mahal yang ukurannya kebesaran, dan menenteng tas belanjaan kosong. Dia masuk ke lobi dengan gaya sok berkuasa, membentak resepsionis dan minta diantar ke ruangan Bapak. Aku mendengus jijik mendengarnya. Perempuan gila harta itu rupanya tidak sabar ingin segera memamerkan status barunya sebagai nyonya kedua dan meminta jatah uang belanja. Lalu apa yang dilakukan suamiku saat Rini datang? Tanyaku penasaran. Bapak sedang pusing ditagih investor, tiba-tiba Rini masuk minta uang tunai untuk belanja ke mall. Ibu tahu apa yang terjadi? Bapak langsung menampar wajah Rini di depan para staf. Plak! Keras sekali suaranya. Bu, cerita Siska dengan nada takjub bercampur ngeri. Bapak mengusir Rini sambil berteriak memaki-makinya. Menyuruhnya pulang naik angkot dan jangan pernah menginjakan kaki di kantor lagi. Rini menangis meraung-raung di lobi sampai diseret paksa oleh petugas keamanan kita keluar gedung. Semuanya kacau, Bu. Sebenarnya ada apa ini, Bu Almira? Terima kasih atas informasimu, Siska. Kamu anak yang baik. Kalau boleh saran,
Lebih baik kamu mulai beres-beres barang pribadimu dari mejamu, dan mulai cari lowongan pekerjaan baru dari sekarang. Perusahaan itu usianya tidak akan lama lagi, kataku dengan tenang, lalu segera memutus sambungan telepon sebelum Siska sempat bertanya lebih jauh. Baru saja aku meletakkan ponselku di atas meja, layar itu kembali menyala terang. Kali ini nama yang tertera di layar membuat senyum di bibirku melebar penuh kemenangan. Laki-laki sombong itu akhirnya meneleponku. Aku membiarkan dering telepon itu berbunyi hingga nyaris mati, sengaja menyiksa batinnya dengan rasa panik. Sebelum akhirnya aku menekan tombol jawab dengan gerakan sangat pelan dan elegan. "Halo?" sapaku santai, sambil menyesap teh hangatku perlahan. "Almira, di mana kamu sekarang, perempuan gila?" Suara teriakan suamiku dari seberang sana sangat memekakan telinga. Suaranya serak, panik, dan dipenuhi keputusasaan yang luar biasa pekat. Aku menjauhkan sedikit ponsel itu dari telingaku. "Wah, santai sedikit, Mas. Ini masih pagi. Tidak baik marah-marah, nanti tekanan darahmu naik. Bagaimana sup iga buatanku semalam? Kalian berdua menikmatinya?" tanyaku dengan nada mengejek yang sangat halus namun tajam. "Jangan main-main denganku, Almira. Kembalikan semua dokumen yang ada di berangkasku sekarang juga. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan hidupku. Ban memblokir semua akun perusahaanku karena ulah pengacaramu itu," bentaknya dengan napas memburu. Aku tertawa sinis, suara tawaku menggema pelan di sudut kedai kopi itu. "Menghancurkan hidupmu? Mas, kamu sangat keliru. Aku tidak menghancurkan hidupmu, kamu sendiri yang menghancurkannya semalam. Kamu mengusirku tanpa sepeser uang, dan aku hanya membawa apa yang memang menjadi hak milikku secara hukum. Sertifikat tanah itu milikku. Saham perusahaan itu mayoritas milikku. Kamu mencuri dari rumahmu sendiri. Aku akan melaporkanmu ke polisi atas tuduhan pencurian dokumen penting. Polisi akan memburumu hari ini juga dan menyeretmu ke penjara. Almira," ancamnya dengan suara kalap, mencoba menggunakan taktik intimidasi murahan yang sama seperti semalam. Namun kali ini, aku tidak gentar sama sekali. "Silakan saja lapor polisi, Mas. Aku justru akan sangat senang menunggumu di kantor polisi. Oh ya, jangan lupa bawa buku agenda hitam tebal milikmu saat melapor nanti. Kamu ingat buku itu kan? Buku catatan rapi yang isinya bukti suap pejabat daerah dan laporan penggelapan pajak miliaran rupiah selama 3 tahun. Sekalian saja kita serahkan buku manis itu ke kejaksaan dan lembaga anti korupsi. Kita lihat, siapa yang akan membusuk di penjara lebih lama. Aku, atau kamu?" Keheningan yang mencekam langsung menyelimuti ujung telepon di seberang sana. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas bagaimana wajah arogan suamiku saat ini berubah memucat pasi seperti kertas, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan lututnya bergetar hebat. Dia akhirnya menyadari bahwa aku tidak hanya mengambil hartanya, tapi aku juga telah mengambil nyawanya dan memegang lehernya erat-erat. "Almira, tolong." Suaranya tiba-tiba berubah 180 derajat. Tidak ada lagi teriakan arogan. Yang terdengar kini hanyalah rengekan menyedihkan dan gemetar dari seorang laki-laki pengecut yang baru saja jatuh miskin. "Tolong jangan lakukan ini padaku. Aku minta maaf. Tolong kembalilah ke rumah. Kita bicarakan ini baik-baik. Rini sudah kuusir. Aku tidak akan menikahinya. Aku khilaf, Almira. Tolong selamatkan perusahaanku, kumohon." "Semuanya sudah terlambat, Mas," balasku dengan suara sedingin es. "Rumah mewahmu itu akan segera disegel ban. Mobil-mobilmu akan ditarik. Kamu dan gundikmu itu silakan nikmati karma kalian di jalanan. Selamat menikmati kehidupan barumu sebagai gelandangan miskin." Tanpa sudi mendengar balasan rengekannya lagi, aku langsung menekan tombol merah dan memblokir nomor teleponnya untuk selamanya. Aku menatap keluar jendela kedai kopi, melihat awan mendung mulai berkumpul di langit kota. Badai besar baru saja menghantam kehidupan suamiku, dan aku berdiri kokoh di tengah badai itu sebagai pemenangnya. Hari ini adalah hari eksekusi. Pengacaraku telah bekerja dengan kecepatan yang luar biasa mengagumkan. Berbekal dokumen asli dan bukti pemalsuan tanda tangan yang kubawa semalam, pihak bank yang merasa tertipu mentah-mentah langsung mengambil tindakan tegas tanpa kompromi. Mereka tidak mau mengambil risiko kerugian miliaran rupiah, akibat skandal kredit macet berbalut kejahatan pemalsuan dokumen agunan.
Pagi ini, tim eksekutor dari pihak ban yang didampingi oleh beberapa aparat kepolisian berseragam lengkap datang berkunjung untuk melakukan penyitaan aset secara paksa. Dari balik kaca mobil yang sejuk karena pendingin ruangan, aku bisa melihat dengan sangat jelas kekacauan besar yang sedang terjadi di halaman depan rumah mewah itu. 3 buah mobil derek berukuran besar sudah terparkir melintang di jalanan perumahan elit tersebut, memblokir akses jalan masuk. Para petugas berpakaian rapi sedang sibuk mengaitkan rantai besi tebal ke roda-roda mobil mewah milik suamiku. Mobil sedan sport pabrikan Eropa yang selalu dia banggakan dan dia pamerkan kepada teman-temannya itu kini ditarik paksa naik ke atas bak truk derek. Suara derit besi dan mesin derek yang menderu keras memecah keheningan kompleks perumahan, memancing para tetangga yang penasaran untuk keluar dari rumah mereka dan berkerumun menonton pertunjukan gratis ini. Tidak lama kemudian, pintu utama rumah besar itu terbuka dengan sangat kasar. Suamiku berlari keluar dengan langkah gontai dan panik. Penampilannya sungguh sangat menyedihkan dan jauh dari kata berwibawa. Dia hanya mengenakan kaos oblong kusut yang sepertinya belum diganti sejak semalam. Rambutnya berantakan seperti sarang burung, dan wajahnya terlihat sangat pucat pasi kekurangan tidur. Dia berlari mendekati petugas ban yang sedang memegang papan dada berisi tumpukan dokumen penyitaan. Tunggu. Berhenti. Apa-apaan ini? Kalian tidak berhak menyita mobil-mobil saya, teriak suamiku dengan suara serak yang putus asa. Dia berusaha menghalangi petugas derek, tapi 2 orang polisi berbadan tegap segera maju dan menahan tubuhnya agar tidak mengganggu proses eksekusi hukum tersebut. Maaf, Bapak. Kami bertindak atas perintah resmi dari kantor pusat, jawab petugas ban itu dengan nada suara yang sangat dingin dan datar, sama sekali tidak terpengaruh oleh amukan suamiku. Seluruh aset yang terdaftar atas nama perusahaan Bapak, termasuk kendaraan operasional dan rumah ini, telah dibekukan dan disita sebagai jaminan atas kredit macet dan indikasi penipuan dokumen agunan. Rekening perusahaan Bapak juga sudah kami blokir secara permanen terhitung sejak pagi tadi. Penipuan apa? Saya selalu bayar cicilan tepat waktu. Kalian pasti salah orang. Saya ini nasabah prioritas di bank kalian. Suamiku terus berteriak histeris, urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan emosi yang meledak-ledak. Dia benar-benar terlihat seperti orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Istri Bapak telah mendatangi kantor kami pagi ini bersama kuasa hukumnya. Beliau membawa bukti kuat bahwa tanda tangan persetujuan agunan pada sertifikat tanah yang Bapak jaminkan adalah hasil pemalsuan. Itu adalah tindak pidana murni, dan pihak bank berhak menyita seluruh aset hasil kucuran dana tersebut. Silakan Bapak selesaikan urusan ini di pengadilan, jelas petugas itu dengan tegas tanpa memberikan ruang untuk perdebatan lebih lanjut. Suamiku mendadak terdiam kaku seperti patung. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada satu patah kata pun yang mampu keluar dari tenggorokannya. Kakinya terlihat gemetar hebat, seolah tulang-tulangnya baru saja diloloskan dari tubuhnya. Dia akhirnya menyadari kenyataan pahit bahwa ancamanku semalam di telepon bukanlah gertakan sambal belaka. Aku benar-benar telah melumpuhkan urat nadi kehidupannya hanya dalam waktu kurang dari 12 jam. Tepat pada saat itu, dari arah pintu depan rumah, muncullah sosok pembantuku. Dia melangkah keluar dengan susah payah karena kedua tangannya kerepotan menyeret 2 buah koper besar beroda dan beberapa tas belanjaan bermerek yang terlihat penuh sesak. Penampilannya sungguh membuat perutku mual sekaligus ingin tertawa terbahak-bahak. Dia berdandan sangat berlebihan dengan riasan wajah yang tebal, memakai gaun sutra ketat milikku yang sengaja dia curi dari lemariku, dan memakai perhiasan emas imitasi yang berkilau norak di lehernya. Dia rupanya masih berhayal sedang menjalani peran sebagai nyonya rumah yang kaya raya. Mas, ini ada apa sih ramai-ramai di luar? Kenapa mobil-mobil kita ditarik sama orang? Terus kenapa orang-orang ini maksa kita keluar dari rumah? Teriak pembantuku dengan suara melengking tajam yang memekakkan telinga. Dia berjalan tergopoh-gopoh menghampiri suamiku. Wajahnya terlihat sangat kesal dan marah karena acara santainya di dalam rumah ber-AC harus terganggu oleh kedatangan aparat hukum. Suamiku menoleh menatap pembantuku dengan tatapan kosong bercampur muak. Diam kamu. Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja kamu tidak hamil dan merengek minta dinikahi, istriku tidak akan pernah membongkar brankas itu dan menghancurkan semuanya. Bentak suamiku dengan suara keras, melampiaskan seluruh rasa frustrasi dan kemarahannya kepada perempuan malang yang kini menjadi satu-satunya pelampiasan terdekatnya. Pembantuku terbelalak kaget mendengar bentakan kasar itu.
Dia segera menjatuhkan koper-kopernya ke lantai teras. Loh, kok Mas malah nyalahin aku? Mas sendiri kan yang bilang kalau Mas itu bos besar yang punya banyak uang. Mas yang janji mau jadikan aku nyonya dan belikan aku rumah mewah. Terus sekarang kenapa rumah ini malah disita sama bank? Uang belanja bulananku mana, Mas? Dia balas berteriak tidak kalah histeris, menuntut hak-hak palsu yang selama ini dijanjikan oleh suamiku. Melihat pertengkaran memalukan di teras rumah itu, para tetangga yang menonton semakin asyik berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk ke arah mereka. Beberapa di antaranya bahkan secara terang-terangan merekam kejadian memalukan itu menggunakan kamera ponsel mereka. Harga diri dan nama baik yang selama ini dibangun dan dijaga mati-matian oleh suamiku kini hancur lebur berserakan menjadi debu di bawah tatapan sinis orang-orang di sekitarnya. Petugas bank yang memimpin penyitaan itu kemudian melangkah maju membawa sebuah gulungan spanduk tebal berwarna merah menyala. Dengan dibantu oleh beberapa rekannya, mereka mulai membentangkan dan mengikatkan spanduk besar itu tepat di pintu pagar besi utama rumah. 3 kata yang tertulis dengan huruf kapital besar berwarna putih di spanduk itu terpampang sangat jelas dan menohok pandangan mata. Tanah dan bangunan ini disita oleh bank. Waktu kalian untuk mengosongkan properti ini sudah habis, kata petugas kepolisian dengan nada memperingatkan. Silakan Bapak dan Ibu membawa barang-barang pribadi yang sudah dikemas dan segera tinggalkan area properti ini sekarang juga. Kami harus segera menyegel pintu utama dan mengganti semua kunci gemboknya. Suamiku merosot jatuh berlutut di atas lantai garasi yang keras. Kedua tangannya meremas rambutnya sendiri dengan sangat kuat sambil menangis meraung-raung meratapi nasibnya. Kemewahan, kekayaan, kekuasaan, dan status sosial yang selama ini membuatnya begitu sombong dan arogan, kini lenyap tak berbekas disapu badai kehancuran dalam waktu semalam saja. Istana pasir kebanggaannya telah runtuh rata dengan tanah. Di saat yang bersamaan, ponsel di saku celana suamiku tiba-tiba berdering keras. Dengan tangan gemetar dan sisa-sisa harapan, dia merogoh sakunya dan menjawab panggilan itu. Dari balik kaca mobilku yang tertutup rapat, aku memang tidak bisa mendengar suara dari seberang telepon, tapi aku bisa menebak dengan sangat akurat siapa yang menelponnya. Halo, Ibu? Ada apa, Bu? Suara suamiku terdengar bergetar hebat. Tiba-tiba, suamiku menjauhkan ponsel itu dari telinganya, karena suara teriakan histeris seorang wanita tua terdengar sayup-sayup menembus udara siang yang panas. Itu adalah suara ibu mertuaku. Wanita tua yang selama ini selalu memandang rendah diriku karena belum bisa memberikan cucu, dan selalu membanggakan anak laki-lakinya yang dianggap paling sukses di keluarga besar mereka. Kamu ini bikin ulah apa di luar sana? Kenapa tiba-tiba ada orang dari bank datang ke kampung mau menyita rumah ibu? Rumah ini kan sudah ibu tempati puluhan tahun. Kenapa sertifikatnya kamu jadikan jaminan utang tanpa bilang-bilang sama ibu? Kamu mau bikin ibumu ini mati berdiri tidur di jalanan, hah? Teriakan ibu mertuaku dari ujung telepon terdengar sangat nyaring dan penuh kepanikan luar biasa. Suamiku semakin lemas tak bertenaga. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam menyentuh lantai paving block. Air matanya menetes deras membasahi tanah kering. Rupanya, kelicikan suamiku tidak hanya berhenti pada memalsukan tanda tanganku saja. Dia juga diam-diam menggunakan sertifikat rumah orang tuanya di kampung sebagai tambahan jaminan agunan silang untuk menutupi kebutuhan modal proyek fiktifnya. Dan kini, karena semua aset utamanya telah dibekukan akibat laporanku, pihak bank langsung bergerak cepat mengeksekusi semua jaminan yang tersisa tanpa pandang bulu, termasuk rumah masa kecilnya sendiri. Kehancurannya benar-benar sangat komprehensif dan menyeluruh. Tidak ada satupun celah baginya untuk bernapas lega atau bersembunyi. Dia telah kehilangan perusahaannya, kehilangan seluruh hartanya, kehilangan rumah mewahnya, kehilangan rasa hormat dari keluarganya sendiri, dan yang paling penting, dia telah kehilangan satu-satunya istri yang selama ini selalu tulus mendukung dan menopang hidupnya dari belakang layar. Pembantuku yang mendengar percakapan telepon itu langsung meledak amarahnya. Wajahnya yang tebal oleh bedak berubah merah pada menahan kesal. Jadi kamu beneran udah jatuh miskin? Kamu udah gak punya uang sepeser pun? Terus aku harus tinggal di mana sekarang? Aku lagi hamil anak kamu, dasar laki-laki penipu pembohong besar. Teriaknya sambil menendang koper besarnya sendiri dengan kasar. Sikap manis, lugu, dan penurut yang selama ini dia tampilkan sebagai seorang asisten rumah tangga yang baik hati kini menguap entah kemana, digantikan oleh sifat aslinya yang kasar, serakah, dan hanya mempedulikan materi semata.
Diam kamu perempuan sialan. Kalau kamu tidak tahan, pergi sana cari laki-laki lain yang mau mengurus anak haram itu. Balas suamiku dengan makian yang tidak kalah kasarnya. Pertunjukan drama murahan di siang bolong itu sudah cukup membuatku merasa puas untuk hari ini. Aku tersenyum tipis dan dingin dari balik kaca mobil. Perasaan dendam yang menyala di dadaku mulai terasa sedikit padam, digantikan oleh kepuasan batin yang sangat melegakan jiwa. Menonton mereka saling menghancurkan dan saling menyalahkan satu sama lain adalah hiburan terbaik yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Jalan sekarang, Pak, perintahku kepada sopir di depan dengan nada datar yang tenang. Kita kembali ke hotel. Acara utamanya sudah selesai. Mesin mobil sedan mewah itu menderu halus. Kendaraan yang kutumpangi perlahan melaju meninggalkan area perumahan elit tersebut, meluncur mulus melewati kerumunan tetangga dan aparat yang masih berjaga. Rencana babak pertama telah selesai dieksekusi dengan sempurna tanpa cacat. Kini, biarkan mereka berdua menikmati hidup bergelimang kemiskinan dan penderitaan di jalanan yang berdebu. Suamiku dan pembantuku. 2 minggu telah berlalu sejak hari bersejarah penyitaan aset besar-besaran itu. Selama waktu tersebut, hidupku bergerak maju dengan kecepatan yang luar biasa pesat. Dibantu oleh tim pengacaraku yang sangat profesional, aku berhasil mengambil alih kendali penuh atas perusahaan secara legal berbekal akta kepemilikan saham mayoritas. Tentu saja prosesnya tidak mudah. Aku harus membersihkan banyak kekacauan administrasi, memberhentikan beberapa direktur korup yang menjadi komplotan suamiku, dan merestrukturisasi ulang seluruh manajemen dari awal. Aset-aset properti peninggalan orang tuaku juga sudah kembali sepenuhnya ke tanganku, disewakan secara sah, dan mulai menghasilkan aliran dana yang stabil ke rekening pribadiku. Aku tidak lagi tinggal di penginapan melati yang pengap, melainkan pindah ke sebuah apartemen mewah di pusat kota yang tingkat keamanannya sangat terjamin. Namun, di tengah kesibukanku membangun kembali kejayaan bisnis peninggalan keluarga, aku tetap tidak melupakan nasib 2 orang pengkhianat yang telah mengubah jalan hidupku itu. Aku menyewa seorang penyelidik swasta profesional untuk melacak keberadaan mereka berdua. Aku hanya ingin memastikan bahwa mereka benar-benar menderita, dan tidak merencanakan niat buruk apapun untuk menggangguku lagi. Laporan lengkap beserta foto-foto terbaru mereka baru saja tiba di meja kerjaku pagi ini, dan isinya sungguh membuatku menggelengkan kepala tak percaya sekaligus takjub melihat betapa cepatnya roda nasib berputar. Sore harinya, setelah menyelesaikan urusan rapat penting dengan investor baru, aku memutuskan untuk pergi mengunjungi tempat tinggal mereka. Aku menyetir sendiri mobil SUV keluaran terbaru yang baru saja kubeli dengan uang hasil keringatku sendiri. Aku mengenakan pakaian kerja setelan jas wanita yang elegan, sepatu hak tinggi mahal, dan kacamata hitam desainer ternama. Penampilanku memancarkan aura kesuksesan, kekuasaan, dan kemandirian yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Aku memarkirkan mobilku di sebuah lahan kosong berbatu yang agak jauh dari lokasi target, memastikan mobil mewahku tidak terlalu menarik perhatian warga sekitar. Aku melangkah turun dengan hati-hati, menghindari genangan air kotor di jalanan sempit itu. Langkah kakiku membawaku masuk ke sebuah gang yang sangat sempit dan gelap, di mana sinar matahari pun kesulitan menembus masuk karena terhalang jemuran pakaian basah yang bergantung sembarangan di atas kepala. Di ujung gang buntu itulah mereka kini tinggal. Sebuah kamar kontrakan petak berukuran sangat kecil, mungkin hanya seukuran kamar mandi di rumah mewah kami dulu. Dinding kontrakannya terbuat dari batako kasar yang belum diplester, catnya sudah mengelupas parah di mana-mana, dan atapnya terlihat melengkung ke bawah seolah siap ambruk kapan saja menimpa penghuninya. Tidak ada teras, tidak ada garasi, apalagi perabotan mewah. Hanya ada sebuah pintu kayu lapuk yang terbuka separuh, memperlihatkan kondisi di dalam yang sangat gelap dan pengap karena sirkulasi udara yang buruk. Baru saja aku berdiri mematung beberapa meter dari pintu kontrakan itu, suara teriakan melengking khas yang sangat kukenal tiba-tiba memecah keheningan gang kumuh tersebut. Aku tuh udah gak tahan hidup miskin kayak gembel begini. Panas tahu gak di dalam situ. Kipas anginnya mati, atapnya bocor, kasurnya tipis bikin punggungku sakit semua. Kamu kan laki-laki, sana cari uang dong. Cari kerja kek, jadi kuli panggul kek. Apa kek? Jangan cuma tiduran aja kerjaannya dari pagi sampai sore. Itu adalah suara pembantuku. Suaranya terdengar sangat kasar, melengking bernada tinggi, dan penuh dengan luapan rasa frustrasi yang tak tertahankan. Kamu pikir cari kerja itu gampang hah? Terdengar suara balasan yang tak kalah kerasnya dari dalam ruangan.
Suara suamiku terdengar sangat berat, lelah, dan penuh keputusasaan. Semua perusahaanku hancur. Namaku di blacklist di mana-mana, teman-teman bisnisku semuanya memblokir nomor teleponku. Aku ini sarjana, mantan direktur, masa aku harus turun derajat jadi kuli pasar? Harga diriku mau ditaruh di mana? Harga diri? Makan tuh harga diri, bentak pembantuku lagi dengan suara semakin kencang. Terdengar suara bantingan piring plastik atau semacamnya yang dilempar dengan keras ke dinding. Kalau kamu gak bisa kasih aku makan enak dan tempat tinggal layak, mending kita pisah aja. Aku nyesel banget hamil anak laki-laki miskin gak berguna kayak kamu. Mending aku gugurin aja anak sialan ini daripada aku harus hidup menderita tiap hari di tempat pembuangan sampah begini. Berani kamu sentuh anak itu, aku patahkan lehermu. Ancam suamiku dengan suara mengerikan yang menggelegar syarat akan amarah. Kamu itu pembantu yang kerjaannya cuma nyapu ngepel. Jangan sok mau hidup mewah jadi nyonya besar. Dulu kamu yang merayu-rayu aku minta tidur bareng sampai hamil. Sekarang giliran aku jatuh miskin kamu malah mau kabur bawa anakku. Kamu cewek matre sialan. Istriku yang dulu jauh lebih baik, lebih cantik, dan lebih kaya dari perempuan murahan sepertimu. Kata-kata suamiku itu membuatku tersenyum sinis di balik kacamata hitamku. Sungguh sebuah ironi yang sangat menggelikan. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Dulu dia dengan sombongnya membuang berlian berharga demi memungut sebongkah batu kali kotor di pinggir jalan, dan sekarang setelah batu itu melukainya, dia baru menangis meraung-raung merindukan sang berlian. Karma instan benar-benar bekerja dengan cara yang sangat luar biasa indah dan tak terduga. Pertengkaran fisik sepertinya mulai terjadi di dalam kontrakan sempit itu. Terdengar suara benda-benda berjatuhan, suara dorongan kasar, dan jeritan kesakitan dari pembantuku. Beberapa saat kemudian, pintu kayu lapuk itu terbuka lebar dengan bantingan kasar. Pembantuku terdorong keluar hingga jatuh tersungkur ke tanah berdebu di depan pintu. Penampilannya sungguh sangat mengenaskan. Rambutnya aut-autan kusut masai, wajahnya kuyu tanpa riasan bedak, daster yang dikenakannya terlihat kotor terkena noda minyak dan air pel. Perutnya mulai terlihat sedikit membuncit tanda kehamilan. Suamiku menyusul melangkah keluar dari dalam dengan napas terengah-engah memburu. Kondisinya jauh lebih parah dan lebih menyedihkan dari wanita itu. Tubuhnya terlihat sangat kurus kering seperti kurang gizi, pipinya cekung tirus, jambangnya tumbuh liar tak terawat menutupi wajahnya yang pucat kusam, dan matanya merah cekung dihiasi kantung mata yang sangat tebal. Dia memakai kaos yang sudah robek di bagian kerahnya, dan celana pendek kotor yang penuh debu tanah. Laki-laki sombong, bersih, dan arogan yang dulu selalu memakai parfum impor mahal dan setelan jas rapi itu kini telah lenyap tak bersisa, berganti wujud menjadi sosok pria gelandangan kumal yang memelas. Pergi kamu dari sini. Dasar perempuan tidak tahu diri. Jangan pernah kembali lagi ke sini. Teriak suamiku sambil menunjuk wajah pembantuku yang sedang menangis terseduh-seduh di tanah. Pembantuku mengusap air matanya dengan kasar. Dia mendongak menatap suamiku dengan sorot mata penuh kebencian membara. Aku memang mau pergi. Aku muak lihat mukamu yang miskin itu. Jangan harap kamu bisa lihat anak ini lahir. Pada saat yang tepat itulah, aku memutuskan untuk melangkah keluar dari bayang-bayang kegelapan gang dan menampakkan diriku di bawah sinar matahari sore. Langkah sepatuku yang berhak tinggi menimbulkan bunyi ketukan berirama tajam yang memecah ketegangan di antara mereka berdua. Aku berdiri dengan postur tubuh sangat tegak, bersedekap dada, dan menatap mereka berdua dari balik kacamata hitamku dengan pandangan penuh rasa jijik bercampur geli. Angin sore meniup pelan ujung jas kerjaku yang mahal. Kehadiranku yang tiba-tiba di lingkungan kumuh itu, sangat mencolok bagaikan seekor angsa putih bersih yang nyasar di tengah kubangan lumpur peternakan babi. Mendengar suara langkah kaki yang mendekat, suamiku perlahan memutar kepalanya menoleh ke arahku. Matanya yang cekung seketika terbelalak membesar seolah bola matanya akan melompat keluar dari rongganya. Mulutnya menganga lebar tak percaya. Dia sepertinya mengira sedang melihat hantu atau berhalusinasi di siang bolong akibat stres berat. Almaum. Istriku? Suaranya keluar bergetar pelan menyerupai bisikan angin, hampir tak terdengar di antara kebisingan lingkungan sekitar. Kakinya mundur selangkah tanpa sadar, seolah dia takut dengan auraku yang mengintimidasi. Pembantuku yang masih terduduk kotor di tanah juga ikut menoleh. Matanya membulat sempurna melihat penampilanku yang begitu memukau, elegan, dan terlihat sangat kaya raya. Rasa iri,
dengki, dan minder seketika terpancar jelas dari raut wajah kasarnya. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang kotor dan memalukan. "Selamat sore," sapaku dengan nada suara yang sangat tenang, dingin, santai, namun terdengar sangat tajam menusuk gendang telinga mereka. "Maaf kalau kedatanganku mengganggu acara pertengkaran rumah tangga kalian yang sangat romantis ini. Aku hanya kebetulan lewat untuk melihat-lihat investasi daerah kumuh." Mendengar suaraku yang familiar, lutut suamiku tiba-tiba mendadak lemas total seolah tulang-tulangnya dicabut paksa. Dia langsung jatuh berlutut di tanah yang kotor, tepat di depanku. Kedua tangannya merangkak maju mencoba meraih ujung sepatuku yang bersih mengkilap, tapi aku dengan cepat mundur selangkah untuk menghindari sentuhan tangan kotornya. Aku tidak sudi barang mahalku disentuh oleh manusia rendah sepertinya. "Maafkan aku, tolong maafkan aku." Suamiku tiba-tiba menangis terseduh-seduh dengan suara meraung keras yang sangat menyedihkan. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang cekung kotor. Dia menempelkan dahinya ke tanah berulang kali, merendahkan harga dirinya sampai ke titik yang paling hina di bawah telapak kakiku. "Aku salah, aku hilaf. Aku ini pria bodoh yang buta. Tolong bawa aku kembali bersamamu. Aku rela jadi apa saja. Jadi sopirmu, jadi pembantu di rumahmu, asalkan aku bisa kembali hidup layak. Aku mohon, selamatkan aku dari neraka ini. Perempuan sialan ini terus-menerus menyiksa batinku tiap hari." Dia menunjuk ke arah pembantuku dengan tangan gemetar, melemparkan semua kesalahan kepadanya tanpa rasa tanggung jawab sedikitpun sebagai laki-laki. Sifat pengecutnya benar-benar tidak pernah berubah, selalu mencari kambing hitam atas kebodohannya sendiri. Aku melepaskan kacamata hitamku dengan gerakan perlahan dan elegan. Aku menatap lurus ke dalam kedua bola matanya yang dipenuhi oleh keputusasaan luar biasa dan ketakutan yang sangat pekat. Tidak ada setitik pun rasa iba atau kasihan yang tersisa di dalam hatiku untuk manusia di bawahku ini. "Kembali bersamaku," ulangku pelan sambil tertawa kecil yang terdengar sangat sinis dan meremehkan. Suara tawaku menggema di gang sempit itu. "Mas, apa kamu sudah gila atau amnesia? Kamu sendiri yang mengusirku keluar dari rumah malam itu. Kamu yang menyuruhku pergi agar kamu bisa hidup bahagia membangun keluarga kecil dengan asisten rumah tangga kesayanganmu ini." Aku menoleh melirik sekilas ke arah pembantuku yang masih terduduk diam membeku di tanah. Wajahnya pucat pasi menahan malu. "Nikmatilah pilihan hidup yang sudah kamu buat dengan penuh kesombongan itu, Mas. Bukankah kamu dulu bilang aku ini cuma perempuan lemah yang numpang hidup darimu? Lihat diriku sekarang. Perusahaanmu sudah resmi jadi milikku 100%. Hartamu sudah rata dengan tanah. Dan kamu hanyalah sampah busuk tak berguna yang membusuk di selokan ini." Aku membungkukkan badanku sedikit, mencondongkan wajahku mendekati telinganya yang kotor. "Jangan pernah berani menyebut namaku atau mencariku lagi seumur hidupmu. Anggap saja aku sudah mati, sama seperti karir dan kehidupanmu yang sudah mati membusuk. Selamat membusuk di neraka barumu ini bersama gundik pilihanmu." Tanpa menunggu balasan atau rengekannya lagi, aku kembali menegakkan badanku, memakai kacamata hitamku dengan anggun, membalikan badan dengan cepat, dan melangkah pergi menjauh meninggalkan mereka berdua yang masih meratap menangis di tanah berdebu. Langkah sepatuku menggema mantap penuh kemenangan di gang sempit itu, melangkah maju menyongsong masa depanku yang bersinar terang benderang. Beban berat di pundakku selama 5 tahun telah terangkat sepenuhnya, dan keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling brutal namun memuaskan. Pagi ini, aku duduk di kursi kulit kebesaranku di ruang direktur utama yang terletak di lantai 15 gedung perkantoran milikku sendiri. Ruangan ini sangat luas, dikelilingi oleh kaca tebal yang menyajikan pemandangan hiruk-pikuk kota dari ketinggian. Di atas mejaku, tidak ada lagi tumpukan tagihan utang atau laporan proyek fiktif, melainkan proposal ekspansi bisnis baru dan laporan laba bersih yang angkanya terus meroket naik setiap bulannya. Pintu ruanganku diketuk 2 kali, lalu terbuka perlahan. Siska, mantan sekretaris Hans yang kini telah kuangkat menjadi asisten pribadiku sekaligus manajer operasional kepercayaanku, melangkah masuk dengan senyum cerah. Dia membawa setumpuk dokumen dalam map elegan. "Selamat pagi, Bu Almira. Ini laporan evaluasi cabang restoran kita yang kelima di wilayah selatan. Angka penjualannya bulan ini melampaui target yang kita tetapkan 2 kali lipat." Lapor Siska sambil meletakkan map itu di atas mejaku dengan hati-hati. Aku membalas senyumannya, mengambil map itu,
dan membalik halamannya dengan santai. Kerja bagus, Siska. Berikan bonus tambahan sebesar 10% dari gaji pokok untuk seluruh karyawan di cabang selatan bulan ini. Mereka sudah bekerja keras dan pantas mendapatkan apresiasi. Siap, Bu. Segera saya proses ke bagian keuangan hari ini juga, jawab Siska dengan nada antusias. Dia selalu senang jika aku memberikan bonus kepada karyawan, karena dia tahu betul bagaimana rasanya bekerja di bawah tekanan bos pelit dan sombong seperti mantan suamiku dulu. Siska tidak langsung beranjak dari hadapanku. Dia berdiri sejenak, menatapku dengan pandangan penuh kekaguman. Ibu terlihat sangat berbeda hari ini. Jas warna biru navy itu sangat cocok dengan ibu. Terlihat sangat berwibawa tapi tetap elegan. Aku tertawa kecil mendengar pujiannya. Aku memang banyak merubah penampilanku. Rambutku yang dulu selalu kuikat asal-asalan saat memasak di dapur, kini dipotong sebahu dengan model yang rapi dan elegan. Aku merawat tubuhku, memakai riasan wajah yang natural namun mempertegas karakterku, dan membuang semua daster usangku. Penampilanku sekarang adalah representasi dari kesuksesan dan kekuatan yang kumiliki. Terima kasih, Siska. Ini jas baru, khusus kupakai untuk rapat besar dengan investor dari luar negeri siang nanti, jawabku sambil merapikan sedikit kerah jasku. Oh ya, bagaimana dengan proyek perumahan subsidi kita di daerah timur? Apakah proses perizinannya sudah selesai semua? Sudah beres 100%, Bu. Tim legal kita bekerja sangat cepat karena kali ini kita tidak menggunakan uang pelicin sama sekali seperti zaman kepemimpinan Bapak. Maksud saya zaman manajemen lama. Siska meralat ucapannya dengan cepat, terlihat sedikit canggung karena nyaris menyebut nama Hans. Tidak apa-apa, Siska. Sebut saja namanya kalau memang perlu. Hans bukan lagi hal tabu bagiku. Dia hanyalah sebuah batu kerikil kecil di masa laluku yang sudah kutendang jauh-jauh ke tempat sampah. Kataku dengan nada sangat santai, tanpa ada sedikit pun getaran emosi di suaraku. Aku sudah benar-benar kebal. Nama itu tidak lagi membawa rasa sakit, melainkan hanya rasa jijik yang sekilas lewat. Ibu sungguh luar biasa, ucap Siska tulus. Saya ingat betul hari di mana ibu menelpon saya saat kantor sedang kacau balau di Sitaban. Waktu itu saya sangat takut bakal jadi pengangguran. Tapi ibu justru memanggil saya kembali, menaikkan gaji saya, dan menyekolahkan saya lagi untuk ambil kelas manajemen. Saya berhutang budi banyak pada ibu. Kamu pantas mendapatkannya, Siska. Kamu jujur dan pekerja keras. Aku hanya memberikan fasilitas kepada orang yang tepat. Balasku hangat. Dalam bisnis, kejujuran adalah aset yang paling mahal. Sesuatu yang sama sekali tidak dimiliki oleh mantan suamiku. Kami berbincang sebentar mengenai jadwal rapat siang nanti sebelum akhirnya Siska kembali ke mejanya di luar ruanganku. Aku kembali sendirian di dalam ruangan besar ini. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, memutar tubuhku menghadap jendela kaca yang besar. Cahaya matahari pagi menerpa wajahku, memberikan sensasi kehangatan yang menyenangkan. Pikiranku melayang sejenak merenungkan semua perjalanan panjang ini. Terkadang aku merasa semua ini seperti mimpi. Transformasi dari seorang wanita lemah yang selalu mengalah, menjadi seorang pemimpin yang ditakuti dan dihormati. Luka akibat pengkhianatan itu memang pernah membuatku hancur berkeping-keping, membuatku kehilangan arah dan harapan. Namun dari kepingan-kepingan luka itulah aku menyusun kembali diriku menjadi sosok yang jauh lebih kuat, lebih tajam, dan tidak bisa dihancurkan. Aku tidak lagi memikirkan tentang pernikahan atau mencari pengganti. Fokus utamaku saat ini hanyalah mengembangkan kerajaanku, menyejahterakan orang-orang yang bekerja padaku, dan memastikan bahwa tidak akan ada lagi satu orang pun di dunia ini yang bisa menginjak-injak harga diriku. Aku telah menutup rapat pintu hatiku untuk pria manapun, dan membuang kuncinya entah kemana. Langkah sang ratu baru saja dimulai. Aku akan terus berjalan maju, menaklukkan setiap tantangan bisnis yang ada di depanku. Masa laluku yang gelap bersama Hans dan Rini si pembantu itu sudah terkubur dalam-dalam di bawah gemerlap kesuksesanku hari ini. Aku pemenangnya, dan aku akan memastikan kemenangan ini bertahan seumur hidupku. Tidak ada satupun hal yang bisa menghentikan langkahku sekarang. Aku tersenyum puas menatap pantulan diriku di kaca jendela, menyambut hari baru dengan keyakinan yang tak tergoyahkan.